Episode 39 Aku bisa melihat segalanya. Sekelompok besar perempuan mengobrol dan tertawa, berdiskusi. Para perempuan suku Hun putih tampaknya punya kebiasaan membuat onar di kamar pengantin, dan mereka sama sekali tidak merasa malu. Meskipun di luar rumah itu satu hal, di dalam rumah itu lain lagi. Xia Feng bersembunyi di balik kelambu sebelah selami, matanya mengamati kejadian di luar dengan waspada. Dinding kayu tidak menghalangi pandangannya. Ia bisa melihat semua wanita menyaksikan kegembiraan di luar. Mulut-mulut yang menganga itu, sepasang mata itu, ia takut mereka akan menerobos pintu kayu, menjatuhkannya ke tanah, dan menelanjanginya. Akankah Tang Sanzang berada dalam situasi yang sama sepertiku sekarang? Pikir Xia Feng tanpa alasan. Di seberang Xia Feng, sebelah selami menepuk pahanya berirama, menghasilkan suara tamparan berirama itu, lalu menggumamkan kata-kata yang tak terpahami dan serangkaian suara lain yang tampaknya membangkitkan gairah. Matanya tertuju pada Xia Feng, dipenuhi rasa tidak puas dan tidak senang. Ia telah menampar pahanya hingga merah, tetapi Xia Feng duduk di sana, tanpa ekspresi seperti patung. Ah! Teriak sebelah selami, lalu berhenti menampar, dan keheningan menyelimuti kelambu. Xia Feng tertawa dan berbisik, kau melebih-lebihkan, ya? Rasanya seperti aku mencoba membunuhmu. Silami memelototi Xia Feng. Kalau aku tidak berteriak seperti itu, apa orang-orang di luar akan pergi? Xia Feng kembali melihat ke sekeliling ruangan. Para wanita di luar sudah mulai pergi. Mereka mengobrol dan tertawa, membahas alur cerita, merasa seperti sedang meninggalkan bioskop. Sungguh sekelompok wanita yang membosankan. Para wanita di luar sudah pergi, dan Xia Feng hampir merangkak keluar dari kelambu Silami. Ia juga ingin kembali. Namun sebelum ia sempat bangun dari tempat tidur, Silami tiba-tiba menarik lengannya. Ia tiba-tiba menjadi gugup. Apa yang kau lakukan? Mereka sudah pergi. Aku harus kembali. Kita harus berangkat pagi-pagi besok. Kau juga harus istirahat. Kurasa kau berbohong padaku. Silami mengerucutkan bibir merahnya, menggembung, seperti gadis kecil yang ditipu keluar dari lollipop oleh paman yang aneh. Xia Feng tersenyum kecut. Apa yang kubohongi padamu? Kau tidak menyukaiku, tapi kau berbohong padaku tentang kencan. Xia Feng menggertakkan gigi dan berkata, tidak aku menyukaimu. Serius, aku tidak berbohong padamu. Kau berbohong lagi. Kalau kau menyukaiku, seharusnya kau jujur padaku sekarang, daripada berpura-pura menampar pahaku. Lihat, pahaku merah. Silami mengangkat roknya, memperlihatkan bukan hanya bintik merah bekas tamparannya, tapi juga celana dalam katun putih. Celana dalam itu jelas bukan merek pakaian dalam, melainkan sesuatu yang ia jahit sendiri. Celana itu kasar dan kasar, nyaris tanpa jahitan ketat. Sekilas nafsunya yang menggairahkan mengintip melalui celah-celah kecil. Samar, namun sangat memikat. Xia Feng segera mengalihkan pandangannya. Ia telah tersiksa oleh suara Xia Feng selama lebih dari 1 jam, dan sekarang, menghadapi rangsangan seperti ini, ia adalah pria normal. Jika ini terus berlanjut, ia khawatir ia tak akan bisa mengendalikan diri. Silami menurunkan roknya, lalu merangkak ke arah Xia Feng lagi, menekannya dengan mengancam. Ia menopang dirinya dengan tangan dan lutut, area dadanya yang bercup terekspos ke pandangan Xia Feng. Lehernya yang bulat memperlihatkan kulit putih mulus yang membentang luas, belahan dada yang cukup dalam untuk menenggelamkan pria terkuat sekalipun. Xia Feng tiba-tiba mendapat ilusi sosok di hadapannya bukanlah seorang wanita muda, melainkan seorang pengebom humanoid, bersenjatakan 2 bahan peledak kedalaman, yang siap meledakannya ke kelambu jika ia tidak hati-hati. HMPH. Kau kesini untuk pelat besi itu, kan? Silami menatap Xia Feng, wajahnya hampir menyentuh wajah Xia Feng. Xia Feng berteriak tak percaya dalam hati, tetapi tetap tenang, berkata, apa yang kau bicarakan? Aku sangat menyukaimu. Ini pertama kalinya Xia Feng menipu seorang wanita, dan ia merasa sangat bersalah. Tetapi meskipun itu tidak baik, ia harus melakukannya. Bahkan jika pada akhirnya itu menyakitinya, ia harus terus melakukannya. Kalau begitu cium aku. Jika kau menyukaiku, kau harus menciumku. Silami menyenggol hidung Xia Feng. Bukankah sudah kubilang? Kita kencan dulu. Xia Feng mencoba meyakinkannya. HMPH. Aku tidak menginginkan hadiahmu lagi. Akan kukembalikan, dan kau juga harus mengembalikan plat besi itu. Kata Silami sambil berusaha melepaskan jam tangan taktis pemberian Xia Feng dari pergelangan tangannya. Apa ini permainan anak-anak? Hadiah yang sudah diberikan harus diambil kembali. Xia Feng segera meraih tangannya. Jangan seperti ini, Silami. Aku sangat menyukaimu. Demi Tuhan. Aku tidak mau sumpah serapah. Silami mendekat, menempelkan hidungnya ke hidung Xia Feng. Kau bilang kau menyukaiku, lalu cium aku. Dasar pengoda. Apa katamu? Silami memelototi Xia Feng. Kau sedang memarahiku? Kembalikan plat besi itu. Xia Feng tiba-tiba mencium bibirnya. Silami membeku sesaat, lalu membanting Xia Feng ke tempat tidur.
Demi teknologi peleburan kuno dan misterius itu, demi rahasia AE, pengorbanan seperti itu sepadan. Xia Feng tak bisa memikirkan cara lain untuk mengambil kompas tanpa menimbulkan kecurigaan Shirami dan Otsuki Tia. Lebih penting lagi, setelah mengambil kompas, ia harus menggunakannya untuk mengungkap rahasia yang terkubur di sini. Mengingat para agen ke-101 yang telah mengorbankan nyawa mereka di sepanjang perjalanan, apalah arti masalah ini jika dibandingkan dengan nyawa yang telah mereka korbankan? Dengan simpul di hatinya yang terurai, Xia Feng pun merasa rileks secara alami. Setelah periode pasif yang singkat, ia menjadi aktor yang aktif. Menghadapi kecantikan kekanak-kanakan seperti Shirami, penghalang psikologisnya yang tertutup hancur total. Bahkan saat Shirami mengupas kulitnya seperti kue beras ketan yang baru dipanggang, ia terengah-engah dan menekannya ke bawah. Boom, boom. Deru mesin helikopter yang memekakan telinga tiba-tiba membubung dari langit. Kemudian, suara tembakan dan teriakan terdengar dari suku tersebut. Dua orang di dalam kelambu membeku selama 2 detik sebelum tiba-tiba melompat keluar. Melihat Shirami yang pucat dan berdada besar, Xia Feng tak tahu harus mengumpat atau bersuka cita. Emosinya campur aduk. Tentara as! Tentara as! Teriak seseorang di luar, lalu melepaskan tembakan ke udara. Xia Feng dan Shirami bergegas keluar kabin dan langsung melihat 2 helikopter Black Hawk milik tentara as berputar-putar di langit. Helikopter-helikopter itu melayang di ketinggian sekitar 1000 meter, mengitari habitat suku tersebut. Xia Feng segera melihat para pilot, para penembak senapan mesin berdiri di kokpit, dan para tentara as duduk di kursi mereka. Ketinggian tersebut membuat helikopter-helikopter itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan mendarat. Bagaimanapun, ini adalah suku Hun Putih, dengan ribuan orang dan banyak personel bersenjata. Mendarat hanya dengan 2 helikopter berarti kematian. Kekacauan merajalela di darat, banyak yang menembaki helikopter-helikopter itu. Tetapi peluru mereka tidak sebanding dengan helikopter-helikopter yang terbang di ketinggian 1000 meter, membuang-buang amunisi. Berhenti menembak. Seekor kuda perang berpacu melewati suku itu, ditunggangi oleh kepala suku Dayuetia. Tembakan senjata segera mereda, tetapi lebih banyak prajurit wanita menunggang kuda mereka, siap menghadapi eskalasi apapun. Jaga dirimu. Aku mau pergi menemui teman-temanku. Xia Feng memberi instruksi pada 11 Lami, lalu berbalik dan berlari menuju kediaman Tang Yuyan. 11 Lami mengikuti Xia Feng sambil berkata, "Aku ikut denganmu." Meskipun tugas itu baru setengah selesai, hubungan keduanya jelas telah melampaui level sebelumnya. Shirami mengkhawatirkan Xia Feng, karena senjatanya telah disita. Namun, sebelum Xia Feng dan Shirami sempat mencapai kediaman Tang Yuyan, Dayuetia menunggang kuda dan tiba-tiba berhenti di depan mereka. Dayuetia melemparkan senapan runduk Xia Feng kepadanya dan berteriak, "Ambil! Bertarunglah dengan kami." Xia Feng mengambil senapan itu dan mengangguk tanpa ragu. "Jika mereka berani menyerang ke sini, aku akan bertarung denganmu." Dayuetia melirik Shirami. "Untuk apa kau masih berdiri di sini? Ambil kudamu dan carikan kuda lain untuknya." "Baiklah, aku akan segera ke sana." Shirami berbalik dan berlari kembali ke kabinnya. Tepat pada saat itu, sebuah helikopter gelap yang berputar-putar di langit tiba-tiba melepaskan roket. Kilatan api menyambar, dan roket itu meraung, menghantam sungai. Ledakan dahsyat bergema, mengirimkan gelombang air yang sangat besar. Kemudian, kedua helikopter Black Hawk itu berbalik dan pergi. Ini tampak seperti misi pengintaian, dan roket yang ditembakkan hanyalah demonstrasi. Mereka tidak berencana untuk mendarat atau menyerang. Suku Hun Putih adalah suku yang terisolasi, bukan teroris, juga bukan musuh koalisi Eropa dan Amerika. Serangan gegabah niscaya akan menuai kecaman internasional, yang tampaknya menjadi alasan kedua helikopter serang itu tiba dan kemudian pergi. Jika suku Hun Putih hanyalah sebuah desa kecil, mereka mungkin akan mengebomnya hingga rata dengan tanah, lalu mendarat dan melancarkan operasi darat. Dengan kepergian kedua helikopter Black Hawk, suku itu perlahan kembali tenang. Namun, Xia Feng menatap langit yang gelap, dengan ekspresi berat di wajahnya. Ia tidak dapat melihat benda terbang apapun, tetapi ia yakin bahwa drone berputar-putar lebih tinggi di langit, dan bahkan satelit militer diarahkan ke sana. Militer AS tidak akan muncul di sini tanpa alasan, jangkauan CIA sudah menjangkau. Saat matahari terbit tinggi di langit, 3 kuda perang mencapai puncak di ujung lembah. Xia Feng, bertengger di atas kuda, menatap ke bawah lembah. Ia tak lagi bisa melihat suku Hun Putih. Di belakang mereka terbentang hutan purba yang lebat, sementara di hadapan mereka terbentang lanskap pegunungan tandus sejauh mata memandang. Lembah yang terletak di antara pegunungan itu sungguh surga, surga yang tak boleh diganggu. "Ayo pergi," kata Dayuetia. "Jalan kita masih panjang. Kita harus keluar dari lembah ini sebelum gelap." Xia Feng mengalihkan pandangannya dan menatap ke depan. "Semuanya pegunungan. Bisakah kita keluar? Aku perlu tahu rutemu." Shirami tersenyum pada Xia Feng. "Kita akan mengambil koridor Wahan lalu memasuki provinsi baru. Kau seharusnya tahu jalur sutra kuno." Xia Feng berkata,
Kupikir kita akan pergi ke Pakistan dan terbang ke Tiongkok. Dai Wetia berkata, saranmu tampaknya aman dan tercepat, tetapi itu rute yang paling berbahaya. Kita telah menjadi sasaran militer AS. Jika kita pergi ke Peshawar, kita tidak hanya akan menghadapi militer AS tetapi juga angkatan bersenjata Senitar. Dan kemudian ada milisi suku di sepanjang jalan, sela Silami. Oke, ayo kita lewati koridor Wahan, kata Xia Feng. Tapi berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menyeberangi koridor Wahan dan memasuki provinsi baru? Kalau tidak ada masalah, setengah bulan, kata Dai Wetia. Setengah bulan. Xia Feng tak kuasa menahan senyum getir. Perjalanan ini pasti akan panjang dan melelahkan. Aduh, panggil Dai Wetia lirih, kakinya yang panjang mencengkeram perut kuda, membuat kuda putih itu melesat menuruni gunung. Silami mengikutinya dari belakang, pinggulnya bergoyang di atas pelana, menciptakan riak yang indah. Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk mengingat apa yang mereka lakukan di kelambu tadi malam. Meski hanya sesaat, kenangan itu membuatnya terus bertahan, menggetarkan hatinya. Apa yang disebut prinsip moral itu benar-benar rapuh di hadapan Silami yang kekanak-kanakan dan berdada besar. Xia Feng menoleh ke belakang sekali lagi, lalu memacu kudanya untuk mengejar. Mengikuti kedua wanita perkasa itu, ia merasakan firasat aneh. Ia membayangkan dirinya sebagai James Bond, AG-007 yang terkenal di dunia, dari Mi-5. Tuan Bond selalu mendampingi wanita-wanita cantik dalam misi, dan hal itu tentu saja terjadi padanya sekarang. Memikirkannya seperti itu, menyusuri jalur sutra kuno bukanlah ide yang buruk. Sore harinya, mereka bertiga tiba di sebuah gunung besar. Jalan di bawah kaki mereka menghilang. Jalan itu tampaknya pernah ada sebelumnya, tetapi jalan setapak yang terpahat di dinding gunung telah lama runtuh. Kita harus mendaki gunung ini dan mendirikan kemah di belakangnya. Dai Wetia melompat dari kudanya dan memimpin kuda-kuda mendaki lereng. Silami dan Xia Feng juga turun dan memimpin kuda-kuda mereka mendaki gunung dengan berjalan kaki. Xia, kalau kita sampai di Tiongkok, bisakah kau membelikanku pakaian? Sambil mendaki gunung, sebelah Silami mengobrol dengan Xia Feng. Kudengar pakaian di Tiongkok sangat murah. Aku ingin membeli banyak pakaian, tapi aku tidak punya uang. Xia Feng tersenyum dan berkata, bukankah lebih baik kau menjual domba-dombamu? Sebelah Silami memelototi Xia Feng, pelit. Lalu ia menambahkan, saat kita sampai di Tiongkok, aku akan menjualmu dan membelikanmu pakaian. Xia Feng. Para wanita suku Xiongnu putih tak mampu mengubah kebiasaan terbesar mereka. Bahkan pria yang benar-benar mereka cintai pun tak dianggap setara. Namun, para wanita muda suku Xiongnu putih tampaknya lebih baik dalam hal ini, dan sebelah Silami adalah salah satunya. Kata-kata seperti itu hanyalah kata-kata, tak dimaksudkan untuk dianggap serius. Tadi malam, ia bahkan menawarkan diri untuk memandikan Xia Feng dan melayaninya. Hal seperti itu tak akan pernah terjadi pada wanita tua suku itu. Kau akan lari saat kita sampai di Tiongkok? Sebelah Silami melirik Xia Feng, pijakannya tiba-tiba goyah, dan tubuhnya tiba-tiba jatuh ke belakang. Xia Feng segera menopang pinggulnya dengan kedua tangan dan mendorongnya ke atas. Perasaan dari proses ini tak lain hanyalah elastisitas. Ia tahu beberapa bahasa, tetapi tak satu pun yang bisa menggambarkan elastisitas luar biasa itu. Bahaya telah berlalu, dan sebelah Silami menoleh ke belakang sambil tersenyum. Terima kasih, kukira kau akan membiarkanku jatuh. Xia Feng terkekeh, mana mungkin? Aku di belakangmu, aku akan melindungimu. Silami mengedipkan mata nakal pada Xia Feng, seolah mengisyaratkan sesuatu. Wajahnya yang polos, menggemaskan dan cantik, namun memiliki tubuh yang menggairahkan, membuat batasan Xia Feng semakin kabur, hampir mencapai batasnya. Ia bahkan berpikir, mengapa kita harus hidup begitu kaku di dunia ini? Masa muda adalah pemborosan asmara. Bahkan jika aku benar-benar menggodanya, suatu hari nanti saat aku tua nanti, memikirkan seorang gadis dari ras lain, bukankah itu akan menyenangkan? Hehe. Memang, ia tidak punya pacar sungguhan dan masih lajang. Jika Silami menyiksanya seperti ini, mengapa ia tidak bisa menyiksanya juga? Sebelum menikah, sebelum punya anak, mengapa ia harus begitu ketat pada dirinya sendiri seperti seorang pertapa? Memikirkan hal ini, Xia Feng merasa lebih rileks dan tenang. Ketika Silami mengedipkan mata padanya, ia tak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan menepuk pinggulnya pelan. Suara renyah itu bergema di lereng bukit. Silami berbalik dan memutar matanya ke arah Xia Feng. Ekspresinya merupakan campuran antara kemarahan dan tawa, ekspresi yang sangat genit. Xia Feng mendesah dalam hati. Ia benar-benar seorang fiksen. Dai Wetia, yang berada di depan, menoleh ke belakang, tepat saat Xia Feng menarik tangannya dari pinggul Silami. Ia menggelengkan kepala, senyum masam tersungging di bibirnya. Xia Feng pun tenang. Ia selalu percaya Dai Wetia tidak menyukai pria manapun, dan ia tidak ingin membuatnya kesal. Ia harus mengakomodasinya sampai Ningjing, Tang Yuyan, dan para ahli diselamatkan. Lebih jauh lagi, ia harus mengakomodasinya lebih lagi sampai ia menemukan harta karun.
Matahari terbenam di balik cakrawala di barat, dan cahaya di lembah memudar lebih awal. Lereng bukit masih sedikit lebih terang, tetapi kegelapan akan turun dalam 1 jam. Kita harus cepat, kata Dayuetia, sambil berbalik. Bertahanlah sedikit lagi. Kita akan mencoba mencapai puncak dalam 1 jam. Shirami berteriak, Ketua, aku lapar, dan kakiku lemas. Bisakah kita? Namun sebelum Shirami sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah bayangan putih tiba-tiba melesat di langit. Xia Feng mendongak, menatap tajam ke arahnya. Itu adalah sebuah drone predator, dengan 2 rudal udara ke darat Hellfire terpasang jelas di rak sayapnya. Tepat ketika Xia Feng melihat rudal Hellfire, predator itu tiba-tiba meluncurkan satu. Turun! Teriak Xia Feng, melepaskan kendali dan menerjang ke depan, langsung melemparkan Shirami ke tanah. Dayuetia, yang berdiri di depan mereka, juga mendengar peringatan Xia Feng dan menukik ke tanah. Saat mereka bertiga jatuh, sebuah rudal Hellfire menderu turun dari langit, menghantam tebing di puncak gunung. Dengan suara dentuman yang menggelegar, tebing itu hancur berkeping-keping, batu-batu berjatuhan, suara benturan dan percikan api di mana-mana. Kuda-kuda perang, terkejut, meringkik dan mengangkat kuku mereka. Kuda hitam Xia Feng terhantam pecahan batu di kepala, membuatnya jatuh ke tanah. Rudal Hellfire kedua menderu turun, menghantam tebing lagi. Semburan pecahan batu berjatuhan, mengubah lereng yang tadinya mulus menjadi bebatuan yang tak tertembus. Xia Feng melepaskan 11 selami dari bawahnya dan segera mengambil senapan runduknya dari tas di atas bangkai kuda. Ia tahu serangan predator itu hanyalah upaya pemblokiran. Kalau tidak, ia tidak akan menyasar tebing di atas. Mengebom orang akan jauh lebih mudah. Benar saja, tepat saat Xia Feng melepas senapan runduk dan ranselnya, 3 helikopter Niktauk tiba-tiba naik dari balik puncak. Masing-masing dari ketiga Niktauk menurunkan tali, dan pasukan khusus bersenjata lengkap turun dari masing-masing tali, mendarat di puncak. Xia Feng tiba-tiba berdiri, mengangkat senapannya, dan membidik kokpit salah satu Niktauk. Sedetik kemudian, ia menarik pelutupnya, dan sebuah peluru meledak, menembus jendela kokpit sedetik kemudian. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di kaca. Meskipun anti peluru, kekuatan senapan runduk tersebut telah merusak strukturnya. Tembakan itu mengejutkan pilot helikopter, yang tiba-tiba menaikkan ketinggian helikopter. Prajurit pasukan khusus di tali panik, ingin melompat tetapi takut. Bang! Xia Feng menarik pelutupnya lagi. Kerak! Peluru senapan runduk menembus pecahan kaca anti peluru kokpit dan langsung bersarang di leher pilot. Darah menyembur deras sebagai air mancur saat Niktauk, kehilangan kendali, jatuh terjerembab di lembah. Boom! Ledakan dahsyat menggema dari balik puncak gunung, dan api membumbung tinggi ke langit, menerangi langit dengan warna merah tua. Tujuan musuh jelas, dan Xia Feng tak akan membiarkan kesalahan apapun. Jika ia menunjukkan belas kasihan, Dayuetia dan Shilami akan terbunuh. Sementara ia sendiri akan ditangkap dan dikirim ke pusat penelitian AI Amerika sebagai kelinci percobaan. Lebih buruk lagi, jika ia tertangkap, Tang Yuyan, Ning Jing, dan beberapa pakar Tiongkok lainnya juga akan terbunuh. Ini adalah medan perang. Berbelas kasih kepada musuh sama saja dengan kejam terhadap diri sendiri dan rekan-rekannya. Siapa yang pernah menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada agen-agen 101 yang telah disergap dan terbunuh? Setelah menghancurkan 1 helikopter Niktauk, 2 helikopter lainnya juga telah menyelesaikan penerjunan infanteri. Salah satu dari mereka menembakkan roket ke tempat persembunyian ketiga pria itu, dan ledakannya begitu dahsyat hingga seluruh gunung tampak berguncang. Namun, hanya setelah beberapa roket, kedua helikopter Niktauk berhasil mencapai ketinggian dan meninggalkan medan perang. Serangan roket itu hanyalah tembakan pencegah. Xia Feng tahu bahwa selama ia tetap berada di lereng bukit ini, musuh tidak akan bisa benar-benar mengebom daerah itu. Mereka menginginkannya hidup-hidup, bukan tubuhnya. Sialan! Shilami menyeka kapur dari wajahnya dan berteriak dengan marah, tentara Amerika ini tidak pernah menyerang kita. Jadi mengapa mereka melakukan ini pada kita sekarang? Aku akan membunuh mereka. Otsuki Tia berjongkok di hadapan Xia Feng dan Shilami, memelototinya dengan ekspresi dingin. Siapa kalian? Kita selalu berdamai dengan Amerika. Jadi mengapa mereka menyerang kita begitu kalian tiba? Katakan padaku. Xia Feng tetap tanpa ekspresi. Pertama, selamat. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, tembakan meletus dari lereng bukit, dan peluru berjatuhan seperti hujan. Dayuetia menggigit bibirnya dan terduduk di samping Xia Feng. Kuda perang putih Dayuetia dan Shirami terkejut, berbalik dan lari menuju kaki gunung. Shirami berjongkok di balik batu, menembak dan mengumpat, brengsek. Kalian semua domba yang dikebiri. Sebuah peluru mengenai batu tempat ia bersembunyi, mengirimkan percikan api yang berterbangan di wajahnya. Ia segera menundukkan kepalanya. Situasi Dayuetia tidak lebih baik. Ia tak mampu mengangkat kepalanya karena beratnya peluru yang menghujani dari puncak. Pasukan khusus di puncak bergerak cepat, taktik mereka tepat satu kelompok mempertahankan tembakan penekan.
sementara yang lain menyerbu turun dari puncak. Setelah beberapa jarak, pasukan depan berlindung dan melepaskan tembakan lagi, memberikan tembakan penekan, sementara pasukan belakang bergerak cepat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, mereka akan mengepung Xia Feng, Dai Wetia, dan Sirami. Bang, bang, bang. Dai Wetia menghunus AK-47-nya dari tonjolan batu dan melepaskan rentetan peluru. Ia bahkan tak berani mengangkat kepala, apalagi mengincar nyawa. Dalam situasi ini, baik ia maupun Sirami hanya bisa menggunakan tembakan membabi buta, bukan untuk membunuh target, melainkan hanya untuk mengintimidasi musuh dan menunda pengepungan mereka. Namun, ini sama sekali bukan solusi. Ketua. Xia. Lari, aku akan melindungimu. Sirami meraung, suaranya yang agak kekanak-kanakan penuh dengan keberanian dan keberanian. Aku akan membalaskan dendamu. Tatapan mata Dai Wetia dingin menusuk tulang. Namun kemudian, Xia Feng berguling dan menendang Sirami hingga jatuh. Sambil berteriak dengan marah, kalian berdua turun dan bawa kuda kalian kembali. Aku akan meninggalkan ini di sini. Kau. Sirami mengusap pantatnya yang ditendang dan menatap Xia Feng. Tertegun sejenak. Dai Wetia juga menatap Xia Feng dengan kaget dan bingung. Emosinya saat itu bercampur aduk. Apakah seseorang teman atau bukan paling mudah terungkap dalam situasi hidup atau mati? Di saat kritis hidup dan mati ini, Xia Feng membiarkan dia dan 11 selami melarikan diri, dan dia datang untuk melindungi mereka. Melawan setidaknya 20 tentara pasukan khusus A sendirian tak diragukan lagi merupakan misi mengakhiri hidup. Seseorang yang rela mengorbankan nyawanya untukmu, bukankah itu masih teman? Keluar! Teriak Xia Feng balik sambil menoleh. Kalian berdua wanita bau mengganggu. Mau mati di sini? Keluar! Air mata Silami tiba-tiba mengalir deras, bukan karena dimarahi, melainkan karena tersentuh. Jangan mati! Seru Dai Wetia, meraih tangan Silami dan bergegas menuruni lereng bukit bersamanya. Saat Dai Wetia dan Silami berlari, senapan runduk Xia Feng meraung. Di atas lereng bukit, seorang prajurit pasukan khusus ambruk ke tanah, tak pernah bangkit lagi. Malam yang gelap, pegunungan tandus, rentetan tembakan, peluru yang berterbangan, darah dan mayat yang mengalir Xia Feng sudah lama terbiasa. Dengan lolosnya Dai Wetia dan Silami, ia tak lagi khawatir dan bisa mengerahkan seluruh tenaganya. Bang! Tembakan lain terdengar, dan seorang prajurit pasukan khusus, yang baru saja muncul dari balik batu, tertembak di kepala. Sialan! Bunuh dia! Seseorang di lereng bukit meraung, jangan pedulikan perintah omong kosong ini. Bunuh dia! Dadada! Bang bang bang! Tembakan terdengar, peluru melesat ke arah tempat persembunyian Xia Feng. Di medan perang, seorang prajurit yang nyawanya terancam akan melakukan apa saja. Perintah hanya bisa dilaksanakan jika mereka selamat. Xia Feng telah mengantisipasi situasi ini. Dia sudah menembak 2 musuh, jadi mengapa mereka mematuhi perintah untuk menangkapnya hidup-hidup? Xia Feng menjaga tubuhnya tetap dekat dengan tanah dan merangkak ke samping. Saat dia menembak target keduanya, dia melihat 2 prajurit pasukan khusus diam-diam menuruni lereng bukit di sebelah kanannya. Kedua prajurit pasukan khusus itu menganggap diri mereka berpengalaman dan sembunyi-sembunyi, tetapi mereka tidak menyadari bahwa gerakan sembunyi-sembunyi mereka seperti pria telanjang yang berlari di udara terbuka di mata Xia Feng, begitu jelas hingga menyilaukan. Xia Feng diam-diam merangkak di balik batu di sebelah kanannya dan menusukkan laras senapan runduknya dari samping. Tanpa melihat ke atas, mata kirinya sedikit berkedut saat batu yang menghalangi jalannya menghilang dari pandangannya. Di mata kirinya, 2 prajurit pasukan khusus bersenjata lengkap berjongkok dan mengendap-endap ke arahnya. 500 meter, kecepatan angin tak berarti. Gumam Xia Feng dalam hati. Dengan jentikan jari telunjuk kanannya, senapan bergetar, dan 500 meter jauhnya, salah satu prajurit pasukan khusus jatuh ke tanah. Bang! Tembakan kedua terdengar, dan prajurit pasukan khusus kedua, yang menyelinap masuk dari kanan, juga jatuh ke tanah. Sebenarnya, ia segera mencari perlindungan setelah rekan-rekannya terbunuh, tetapi ia mengintip dari belakang. Namun, sebelum ia bisa melihat apapun, mata yang terbuka itu, bersama dengan separuh kepalanya, meledak. Setelah menyingkirkan musuh di sebelah kanannya, Xia Feng memanjat keluar dari balik bebatuan dan berlari, lolos dari jangkauan tembakan dalam sekejap mata. Malam yang gelap, pegunungan yang tandus, senapan runduk inilah medan perang Xia Feng. Siapa yang hidup dan siapa yang mati, ia yang menentukan. Di lereng bukit, Dai Wetia dan Silami mengambil kuda-kuda mereka. Kedua kuda perang itu telah bersama mereka siang dan malam, membentuk ikatan yang erat. Mereka akan kembali ke pihak mereka hanya dengan satu panggilan. Ketua, ayo kita lawan, kata Silami cemas. Mereka banyak sekali. Xia tak mampu bertahan. Tidak, itu akan sia-sia, kata Dai Wetia. Tidakkah kau mengerti? Xia mengorbankan dirinya untuk memberi kita waktu dan kesempatan melarikan diri. Dia melakukan ini agar kita melepaskan teman-temannya dan para pemburu harta karun Tiongkok itu. Tapi,
Silami ragu-ragu, tak mau menyerah. Cukup, bentak Dayuetia. Kau penembak jitu suku kami. Aku akan memberimu pasukan sebanyak yang kau mau. Naik, ayo kita pergi dari sini. Ah, Silami tak punya pilihan selain menuruti perintah Dayuetia dan dengan marah menaiki kudanya. Namun saat itu, tembakan dari lereng bukit di atas tiba-tiba berhenti. Dayuetia, yang hendak menaiki kudanya dan melarikan diri, berhenti dan tidak menungganginya. Tiba-tiba, seseorang berteriak keras dari lereng bukit, berbicara dalam bahasa Inggris. Xia Feng, menyerahlah, atau kubunuh wanitamu? Tanya Silami bingung. Ketua, kau mengerti bahasa Inggris. Apa yang orang itu katakan? Dayuetia mengerutkan kening dan berkata, pria itu menyuruh Xia Feng menyerah. Dia mengancam akan membunuh wanitanya jika tidak menyerah. Wanita Xia? Bukankah itu aku? Mata Silami membelalak, geram. Orang itu licik sekali. Dia berpura-pura menangkapku dan memanfaatkanku untuk mengancam Xia. Tidak, aku harus memberitahu Xia bahwa itu bukan aku. Silami melompat dari kudanya, tetapi sebelum ia sempat mendaki lereng bukit untuk menemukan Xia Feng, Dayuetia menampar bagian belakang kepalanya. Bodoh. Bagaimana kau bisa pintar? Wanita yang dia bicarakan bukan kau. Bukan aku? Lalu siapa? Silami tampak bingung. Seseorang di lereng bukit menyalakan tongkat cahaya yang menyala, dan sinar hijau yang berkilauan langsung menghilangkan kegelapan. Seorang pria parubaya, menyandera seorang wanita, muncul di titik paling terang. Di sisi kanan lereng bukit, Xia Feng berhenti bergerak. Meskipun berada beberapa ratus meter jauhnya, ia masih bisa melihat dengan jelas wajah wanita itu. Itu adalah Liang Xiao. Liang Xiao adalah satu-satunya yang bisa disebut wanitanya, meskipun itu hanya di masa lalu. Wajah Liang Xiao tidak menunjukkan rasa bersalah, tidak panik, hanya ketenangan. Penculiknya adalah Kolonel Hangs, komandan unit pasukan khusus yang menyergap konvoi Biro 101. Ia melingkarkan lengannya di leher Liang Xiao, tubuhnya sepenuhnya tersembunyi di balik Liang Xiao, sehingga Xia Feng tidak memiliki ruang terbuka untuk menembak. Di sebelah kanan kedua pria itu, sekitar 15 meter jauhnya, seorang penembak jitu berkamuflase berada di posisinya. Jika Xia Feng muncul, ia akan langsung menembaknya. Mengingat misinya adalah menangkap Xia Feng hidup-hidup, amunisi penembak jitu itu bukanlah amunisi biasa, kemungkinan besar amunisi bios. Di sebelah kiri mereka, sekitar selusin prajurit pasukan khusus juga siap bergerak, beberapa sudah merangkak ke arah mereka. Setelah percakapan itu, Xia Feng memahami situasi dengan baik. Artinya, di antara orang-orang ini bukan hanya pasukan khusus yang melarikan diri terakhir kali, tetapi juga agen CIA. Beberapa agen CIA memiliki kemampuan tempur yang superior, jauh lebih unggul daripada pasukan khusus tersebut. Setelah mengamati, bibir Xia Feng melengkung menyeringai. Memerasku dengan wanita yang mengkhianatiku, dan salah satu dari mereka, apa orang ini sudah gila? Xia Feng diam-diam mengarahkan senapan runduknya ke tepi batu dan mengarahkannya ke Liang Xiao. Musuh menunggunya untuk menampakkan diri, dan ia juga menunggu kesempatan untuk membunuh komandan. Xia Feng, menyerah, teriak Hangs. Ku beri kau 1 menit. Jika kau tidak menyerah dalam 1 menit, aku akan membunuh wanitamu. Xia Feng tidak bergerak, setenang batu. Kau punya 30 detik. Desak Hangs. Tidak ada gunanya. Liang Xiao berbisik dia tidak akan muncul. Sudah kubilang, dia sudah tahu identitasku dan sekarang membenciku. Bagaimana mungkin dia keluar untuk menyelamatkanku? Itu belum tentu. Bahkan iblis pun takut pada keajaiban cinta. Hangs mencibir kalau dia benar-benar mencintaimu, siapapun dirimu atau apapun yang telah kau lakukan untuk menyakitinya, dia akan memaafkanmu dan membelamu. Kalau begitu kita lihat saja. Lagi pula, aku sama sekali tidak optimis dengan rencanamu, kata Liang Xiao dengan tenang. Xia Feng, waktumu habis. Hangs tiba-tiba mendorong lengannya ke depan dan melepaskan tembakan ke paha Liang Xiao. Bang! Suara tembakan terdengar, dan aliran darah langsung menyembur dari paha Liang Xiao. Tubuhnya sedikit miring. Namun, Hangs sangat berhati-hati. Saat Liang Xiao bergeser, ia menyesuaikan posisinya, tetap bersembunyi di belakang Liang Xiao, mencegah Xia Feng mendapatkan sudut untuk serangan penembak jitu. Keluar! Hangs meraung, atau aku akan membunuhnya. Xia Feng mencibir. Sial, apa ini komandan dari Hollywood? Menembak paha Liang Xiao dengan peluru tanpa ujung peluru, dan darahnya berwarna merah. Apa kau bercanda? Ia bukan lagi Xia Feng yang dulu. Ia telah mengalami pertempuran hidup mati yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh puluhan orang. Ia tahu persis apa yang terjadi ketika peluru mengenai tubuh, dan darahnya menyembur keluar. Ia telah mengumpulkan banyak pengalaman. Jadi, sekilas ia bisa tahu apakah tembakan Hangs ke paha Liang Xiao asli atau palsu. Di lereng bukit, sebelah Selami, menggenggam teropong, terkikik tanpa henti. Tembakannya, akhirnya ditembakkan, darah menyembur keluar seperti air mancur.
Satu tembakan lagi, bunuh dia, bunuh dia. Di belakang sebelah Lami, Dai Wei Tia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, tetapi akhirnya tak mampu menamparnya. Badut ini, kapankah ia akan benar-benar dewasa? Tembakan lagi. Yang menembak adalah Kolonel Hangs, menembak perut bagian bawah Liang Xiao. Darah mulai menyembur dari perut Liang Xiao juga, dan kakinya tak berdaya, menyebabkannya jatuh ke tanah. Kali ini, Hangs tak mampu mengimbangi tubuh Liang Xiao, memperlihatkan bahu kirinya. Bang! Xia Feng menarik pelatupnya, dan sebuah peluru melesat ratusan meter, langsung menembus bahu kiri Hangs. Seketika, darah yang menyembur dari bahu kirinya membuat bahu dan pipi Liang Xiao memerah. Tubuhnya pun terangkat oleh kekuatan dahsyat itu, jatuh terlentang. Inilah arti sebenarnya dari tertembak. Liang Xiao juga terbaring di tanah, tak berani memperlihatkan kepalanya. Wajahnya pucat, dan saat ini, ia tak yakin apakah Xia Feng akan menembaknya. Namun, yang lebih meresahkan daripada keahlian menembak Xia Feng yang mengerikan adalah sikapnya terhadap Liang Xiao. Ia seolah tak peduli lagi padanya. Kalau tidak, ia tak akan menembak dalam situasi seperti itu, karena meski hanya berjarak 1 cm, Liang Xiao lah yang akan tertembak, bukan Hangs. Bunuh dia! Bunuh dia! Hangs selamat, tetapi tembakan Xia Feng telah menghancurkan keberaniannya, dan ia pingsan setelah memberi perintah. Tembakan meletus dari lereng bukit, dan peluru menghujani ke kanan Xia Feng. Tembakan Xia Feng telah mengungkap posisinya. Mereka bukan prajurit biasa. Mereka adalah orang-orang yang telah terlatih dalam pertempuran, terutama agen CIA, yang merupakan elit di antara elit. Liang Xiao mencabut pistol dari pinggangnya dan meraung, "Berhenti menembak! Berhenti menembak! Kalau ada yang membunuhnya, akulah orang pertama yang akan menghabisinya." Suara tembakan itu berhenti sejenak. Xia Feng mencoba merangkak pergi. Tetapi begitu ia bergerak, sebuah peluru melesat dari atas, mengenai tepi batu tempat ia bersembunyi. Penembak jitu itu telah menguncinya. Terlebih lagi, penembak jitu itu mengenakan peralatan penglihatan malam, yang dapat melacaknya dalam gelap berkat panas yang terpancar dari tubuhnya. Bahkan bersembunyi di balik batu pun tak terlihat oleh peralatan pencitraan termal. Xia Feng tetap dekat dengan tanah, mengamati penembak jitu itu melalui tepi batu dengan mata kirinya. Penembak jitu itu mengamatinya dengan perangkat penglihatan malam pencitraan termal, masih berbicara. Mata kiri Xia Feng mengunci bibirnya, mencerna kata-kata itu. Sedetik kemudian, Xia Feng jatuh terguling menuruni lereng bukit. Saat ia meninggalkan batu, sebuah granat meledak di batu itu. Penembak jitu itu telah mengirimkan koordinatnya kepada seorang agen CIA. Untungnya, ia telah menguraikan bahasa penembak jitu itu. Seandainya ia terlambat sedetik saja, ia pasti sudah terluka atau lumpuh, kalau tidak terbunuh oleh granat. Boom! Agen CIA yang mengoperasikan peluncur granat menembakkan granat kedua, yang meledak beberapa meter di depan Xia Feng. Pecahan batu, tanah, dan pasir beterbangan ke segala arah dari pusat ledakan. Meskipun kecepatan Xia Feng sangat tinggi, ia masih terluka oleh banyak pecahan batu. Tanah dan pasir yang beterbangan akibat gelombang kejut juga membuatnya tampak kotor dan mengerikan. Lagi pula, mereka yang datang untuk menangkapnya adalah elit pilihan, bukan pemula. Bang! Di tengah pelariannya, Xia Feng tiba-tiba berhenti dan membalas tembakan. Agen CIA yang mengoperasikan peluncur granat hendak menarik pelatuk ketika sebuah peluru bersarang di lehernya, langsung memotong seperempat lehernya. Tubuhnya jatuh ke belakang, tetapi jarinya, yang menjalankan perintah terakhir dari otaknya, terus menarik pelatuk. Peluncur granat bergetar, dan sebuah granat melesat ke udara. Brengsek! Penembak jitu yang tak jauh darinya tak kuasa menahan napas lagi. Ia pun bangkit berdiri, dan mulai berlari. Bang! Senapan penembak jitu Xia Feng bergetar hebat, dan sebuah peluru langsung melesat ratusan meter, tepat menembus bagian belakang kepala penembak jitu yang tengah tertatih-tatih berdiri. Boom! Granat jatuh, meledak di lereng bukit di atas. Meskipun tidak menewaskan siapapun, granat itu mengacaukan posisi di lereng bukit. Memanfaatkan kekacauan itu, Xia Feng bergegas menuruni lereng bukit. Meskipun musuh masih memiliki sekitar selusin orang tersisa, tanpa penembak jitu terkuat mereka dan agen CIA yang meluncurkan granat, ditambah dengan komandan yang tak sadarkan diri, mereka hanya menjadi ancaman kecil bagi Xia Feng. Jika mereka berhasil menyusul, Xia Feng pasti akan membunuh mereka semua. Sedangkan Liang Xiao, Xia Feng terus teringat saat ia disandera oleh komandan. Komandan telah melepaskan 2 tembakan ke arahnya, keduanya kosong, tetapi tubuhnya bereaksi terhadap peluru-peluru itu, yang masing-masing lebih dahsyat daripada sebelumnya. Xia Feng mendesah dalam hati, "Apa kau membantuku? Berjongkok untuk memberiku kesempatan menembak komandan pasukan khusus itu? Kenapa kau lakukan itu? Kita sudah selesai. Ini hanya akan membuatmu dalam masalah." Kekacauan di lereng bukit berakhir. Kegelapan menyelimuti lereng, angin dingin bertiup, dan udara dipenuhi bau darah dan mesiu.
Liang Xiao mengambil kacamata penglihatan malam termal yang ditinggalkan penembak jitu, tetapi ia tidak bisa lagi melihat Xia Feng. Senyum tipis tersungging di bibirnya, dan ia berbisik, hati-hati. Menuruni lereng bukit, Xia Feng dengan mudah menemukan tempat persembunyian Dai Wetia dan Sirami. Dai Wetia dan Sirami sama sekali tidak menyadarinya. Mendengar suara itu, mereka berdua mengarahkan AK-47 mereka ke arahnya. Xia Feng merendahkan suaranya, "Ini aku." "Xia." Sirami sangat gembira. "Kau tidak mati. Apa kau membunuh semua orang Amerika itu?" Xia Feng berkata tidak, masih ada sekitar selusin. "Ayo pergi, ambil rute lain. Cepat, mereka kemungkinan besar akan memanggil bala bantuan. Dan begitu kita terjerat oleh mereka, kita akan berada dalam bahaya. Aku tahu jalannya, ikuti aku." Dai Wetia melompat ke atas kudanya. 11 Lami segera menaiki kudanya dan menawarkan tangan pada Xia Feng. "Naik." Kuda perang Xia Feng hancur akibat ledakan, memaksanya untuk berbagi tunggangan dengan 11 Lami. Ia meraih tangan 11 Lami dan naik ke punggung kuda, merapatkan diri ke pelana. Bokong mereka menempel di pelana, tubuh mereka begitu erat hingga bisa digambarkan sebagai satu. "Aduh!" panggil 11 Lami lembut, kakinya menempel di perut kuda. Kuda putih di bawahnya menerkam, mengejar Dai Wetia. Kuku kuda itu melesat di sepanjang jalan pegunungan yang kasar, mengguncang pria dan wanita di atas kuda. Kontak fisik yang intens tak terelakkan, dan itu sangat sensitif. Bagian depan Xia Feng menempel erat di punggungnya. Kepenuhan, kelembutan, saling bergesekan. Sensasinya seperti sengatan listrik, membuatnya gugup. Namun, wajah lain terlintas di benaknya wajah Liang Xiao. Tembakan sporadis bergema dari belakang, tetapi itu hanyalah tembakan membabi buta. Seseorang tampaknya menggunakan tembakan itu untuk memancing Xia Feng melakukan serangan balik, sehingga posisinya kembali. Namun, upaya ini jelas sia-sia, ketiga pria dan dua penunggangnya telah lama lepas kendali. Kuda putih itu berlari kencang, dan 11 Lami berbalik. "Xia, apakah wanita itu wanitamu?" Xia Feng akhirnya mengalihkan pandangannya dari belakang setelah mendengar suara 11 Lami. Ia bertanya dengan santai, "Wanita yang mana?" "Jangan bohong, aku lihat semuanya, perempuan yang disandera petugas itu." Tanya si Lami, "Apakah dia perempuanmu?" Xia Feng sedikit mengernyit. Ia tak ingin membahas Liang Xiao dengan siapapun, itu adalah luka yang tak terhapuskan di hatinya. Namun, Sirami adalah wanita yang akan menyelidiki sampai tuntas. Ia tak akan menyerah sampai ia mengatakan sesuatu. Setelah hening sejenak, ia berkata, "Ya, pernah." "Ada?" Si Lami terkekeh. "Petugas itu benar-benar menggunakan mantan pacarmu untuk mengancammu." "Apa dia gila?" Xia Feng tahu bahwa komandan itu benar-benar normal. Ia menggunakan Liang Xiao untuk mengancamnya, mungkin dengan motif lain menguji reputasi Liang Xiao di hatinya. Ujian ini mungkin akan memengaruhi reputasi Liang Xiao di CIA dan rencana CIA untuk menindaknya. Namun, ini adalah hal-hal yang tidak dapat saya bicarakan dengan Sirami. "Xia, siapa yang lebih cantik, aku atau dia?" Kepala Sirami seakan dipenuhi berbagai pertanyaan aneh. "Kenapa kau bertanya seperti itu? Kita harus lari menyelamatkan diri sekarang," kata Xia Feng sambil tersenyum kecut. "Kudanya yang berlari, bukan kita." Bicara tidak memengaruhi kecepatan kuda. Silami melanjutkan, "Siapa yang lebih cantik, aku atau dia? Cepat beritahu aku. Aku ingin tahu jawabannya." "Baiklah." Xia Feng ragu-ragu, "Kamu lebih muda darinya." "Jawaban macam apa itu?" "Kalau begitu, aku mau tanya, siapa yang punya area dada lebih besar, aku atau dia?" "Kamu." Kepala Xia Feng sudah pusing. "Hehe, kamu jujur banget sih. Kalian para pria suka perempuan berarea dada besar. Kamu juga begitu, kan?" Xia Feng terdiam. "Aku tahu kamu menyukainya meskipun kamu tidak mengatakannya. Kau masih ingin menebak apa yang kupikirkan? Berhentilah menyombongkan diri," kata Xia Feng dengan nada meremehkan. "HMPH, kamu keras." "Apa? Kamu keras, kentar banget? Apa kamu pikir aku nggak bisa merasakannya? Ini menunjukkan kalau kamu suka perempuan berarea dada besar sepertiku. Kamu pria yang jujur, bahkan tubuhmu pun jujur." "Xia Feng, baru saja aku merasakan ketegangan antara hidup dan mati. Dan sekarang, dalam sekejap mata, aku berada dalam situasi ala Silami." Wajahnya imut bak bayi, bahkan kepalanya seperti boneka, sama sekali tidak dewasa. Tapi kalau boleh dibilang dia kekanak-kanakan, dia luar biasa seksi dan menawan. Setara, bahkan mungkin lebih, daripada wanita dewasa berusia 20-an. Setiap gerakannya memikat, dan setiap kata serta senyumnya memancarkan aura seorang perempuan pengoda, memikat segalanya. Singkatnya, dia orang yang ceria, dan kebersamaan dengannya sungguh tak terlukiskan. Xia Feng baru saja memikirkan Liang Xiao, tetapi setelah diganggu oleh 11 Lami, Liang Xiao menghilang.
Yang tersisa di benaknya hanyalah pinggul dan area dadanya yang besar. Kuda putih itu tersentak, dan penunggangnya gemetar hebat. Wajah Silami semakin memerah, dan Xia Feng mengerucutkan bibirnya, seolah menahan sesuatu. Setelah berjalan beberapa saat, Dai Wetiach meninggalkan jalan utama dan berjalan menuju aliran sungai pegunungan yang tidak ada jalannya. Aliran sungai di pegunungan itu tertutupi kegelapan, dan suara gemericik air terdengar samar-samar. Xia Feng secara kasar menebak jalan baru Dai Wetia. Cahaya fajar mengusir kegelapan, dan ketiga pria beserta dua kuda itu pun pergi ke hutan di tepi sungai untuk beristirahat dan makan. Sungai ini mengalir dari suku Hun Putih. Terkadang sungai ini menjadi sungai tersembunyi, mengalir ke pegunungan, dan terkadang muncul dari tanah menjadi sungai jernih yang mengalir di atas tanah. Hanya Dai Wetia dan Silami yang tahu arahnya, dan mereka dapat mengikutinya untuk melintasi daerah pegunungan. Dua kuda perang diikat di batang pohon, dan mereka bertiga makan rumput. Setelah semalaman melarikan diri, bahkan tubuh terkuat pun tak sanggup bertahan. Xia Feng, khususnya, telah mengalami pertempuran hidup mati, dan kelelahan fisiknya jauh melebihi Dai Wetia dan Silami. Ia sangat membutuhkan energi dan istirahat. Tubuh Xia Feng penuh luka lebam akibat pecahan batu, dan pakaiannya berlumuran darah merah tua. Wajahnya berlumuran debu dan darah, dan rambutnya berantakan. Ia tampak seperti seorang prajurit yang baru kembali dari garis depan. Ia tampak acak-acakan, namun memiliki pesona yang memadukan keliaran dan keberanian. Dai Wetia dan Silami pun tak jauh lebih baik. Wajah mereka juga tertutup debu, dan pakaian mereka terkoyak ranting, memperlihatkan bercak-bercak besar kulit seputih salju. Mereka pun memancarkan pesona liar dan berani. Jika mereka dan Xia Feng digambarkan sebagai singa, mereka akan menjadi singa betina, dan Xia Feng adalah singanya. Xia, makanlah sepotong dendeng sapi. Silami menyerahkan sepotong dendeng sapi kepada Xia Feng. Terima kasih. Xia Feng mengambil dendeng sapi itu dan merobeknya untuk dikunyah. Ia sangat lapar sehingga dendeng sapi kering itu terasa seperti makanan lezat. Ayo, minum air. Silami membuka tutup ketel dan memberi Xia Feng air. Xia Feng merasa sedikit malu, tetapi ia tidak menolak tawaran sebelah Silami. Sebelah Silami tidak hanya menawarkan air, ia juga mengulurkan tangan untuk menyeka cairan dari mulutnya. Ia berjongkok di depannya, kakinya sedikit terbuka. Di balik roknya yang compang-camping, ia bisa melihat pahanya yang montok dan seputih salju. Ada juga sedikit warna putih celana dalamnya yang dijahit tangan, jenis dengan jahitan yang paling ceroboh. Bahkan detail yang paling tidak sedap dipandang pun sebagian tertutup, menarik perhatiannya, pemandangan yang sungguh memikat. Itu membuatnya merasa seolah-olah, meskipun ia minum air, efeknya sama seperti alkohol. Ada banyak luka di tubuhmu. Biar aku bantu mengobatinya. Setelah memberi Xia Feng air, Silami bersiap kembali menjadi dokter lapangan. Sebelum Silami sempat memainkan peran sebagai dokter di medan perang, Dai Wetia di sampingnya tak kuasa menahan diri dan terbatuk. Silami, apa yang kau lakukan? Kau prajurit paling hebat di suku kami, bukan perawat, dan tentu saja bukan wanita simpanan yang melayani laki-laki. Apa yang belum dikatakan Dai Wetia sebenarnya adalah, kamu telah mempermalukan suku. Ya. Ngapain aku melayanimu? Silami mengerutkan kening. Xia, seharusnya kau melayaniku, pijat kakiku pegal sekali. Xia Feng memutar matanya ke arahnya, lalu berdiri dan berjalan menuju pohon yang tinggi dan rimbun. Mau kemana? Nada suara Dai Wetia melunak. Ia pikir ia telah membuat Xia Feng kesal. Xia Feng berkata, kalian tidur dulu, aku akan berjaga. Setelah itu, kalian bisa menggantikanku. Kedua wanita Xiongnu berkulit putih itu bertukar pandang, tak satu pun bicara. Kemudian, mereka menyaksikan Xia Feng memanjat pohon raksasa itu seperti monyet, lalu menghilang ke dalam rimbunan kanopi setelah beberapa kali berebut. Apa dia monyet? Dia kuat sekali. Dibandingkan dengannya, orang-orang bau di suku kita seperti kambing di kandang domba. Mata biru Silami dipenuhi kegembiraan dan kekaguman. Bukan hanya kemampuan melompat dan kelincahan Xia Feng yang luar biasa yang paling ia kagumi. Sebagai penembak jitu dari suku Xiongnu Putih, ia mengagumi kepiawaian menembak Xia Feng yang luar biasa tadi malam. Otsuki Tia melotot ke arah Silami dan bertanya, apakah kamu mencintainya? Wajah sebelah Silami yang seperti bayi tiba-tiba memerah. Aku tidak mencintainya. Aku hanya bermain-main. Kau tahu, bukankah semua perempuan di suku kita seperti itu? Laki-laki itu seperti pakaian. Otsuki Tia mendesah, dia jelas bukan pebisnis. Kita semua melihat betapa kuatnya dia tadi malam. Dia menghancurkan salah satu dari 3 helikopter tempur musuh dengan senapan runduknya. 20 orang lainnya adalah prajurit elit dengan peralatan yang sangat canggih, tetapi mereka bahkan tidak bisa menembus pertahanannya sendirian. Dia tidak hanya lolos tanpa cedera, dia juga melindungi tempat persembunyian kita yang aman. Siapa dia? Silami menggelengkan kepalanya. Entahlah, tapi aku tahu dia teman kita.
Dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kita tadi malam. Kita harus percaya padanya. Tentu saja aku percaya padanya, kata Otsuki Tia. Apa kau tidak mengerti maksudku? Maksudku, kau harus mengendalikan emosimu dan tidak terlalu ikut campur. Aku tidak sedalam itu. Silami berpikir sejenak, merentangkan tangannya, membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kirinya. Lalu menusukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lingkaran tersebut, memperlihatkan sebagian jarinya. Lalu ia berkata dengan serius mungkin sedalam ini. Hubungan antara dia dan aku saat ini hanya sedalam ini. Mata Otsuki Tia berputar ke belakang dan ia terbaring tak berdaya. Ia terlalu malas untuk berbicara dengan pria aneh ini. Shirami mengangkat bahunya dan berbaring di rumput untuk tidur. Di atas pohon, Xia Feng baru saja mengalihkan pandangannya dari puncak di seberang. Ia mengamati sekelilingnya dan tidak menemukan jejak pasukan AS maupun agen CIA. Kesadaran ini membuatnya merasa cukup lega. Xia Feng duduk di dahan pohon, melepas ranselnya, lalu mengeluarkan kompas dinasti Ming dan memeriksanya dengan saksama. Kompas ini memang yang telah ia perbaiki, dan bagian-bagian yang telah ia solder sendiri terlihat jelas. Namun, jarumnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jarum kompas menunjuk ke arah suku Hun Putih dari mana kami berasal. Xia Feng berpikir dalam hati, tim ahli menggali petunjuk di Tiongkok, memasangnya kembali, lalu datang ke suku Hun Putih. Jika aku berhasil mencuri pedang Attila dan membangun pembangkit listrik tenaga air untuk suku Hun Putih, akankah aku bisa menggali petunjuk baru selama penjelajahan terowonganku? Atau, akankah tidak ada petunjuk, dan suku Hun Putih akan menjadi akhir dari rahasia ini? Kedua kemungkinan ini memang memungkinkan, tetapi prasyaratnya adalah memberikan pedang Attila kepada suku Hun Putih dan membangun pembangkit listrik tenaga air. Syarat terakhir tidaklah sulit. Selama ada dana, membangun pembangkit listrik tenaga air kecil sebenarnya sangat mudah. Sebaliknya, pedang Attila merupakan syarat yang sangat sulit dan sulit dicapai. Kelompok alam ilahi ada di Korea Selatan, dan An Jinjian juga seorang politisi lama di Korea Selatan. Dia memiliki pengaruh yang signifikan di kalangan hitam dan putih di Korea Selatan. Aku ingin mendapatkan pedang Attila. Selain mencurinya di Korea Selatan, apakah ada cara lain untuk mendapatkannya? Jika aku mencurinya, bagaimana caranya? Pikiran Xia Feng dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Bayangan putih tiba-tiba melesat di langit, mengganggu lamunan Xia Feng. Menatap jauh ke kejauhan, ia melihat sebuah drone predator. Namun, drone itu tidak melayang, melainkan terbang cepat melewatinya. CIA tidak akan menyerah memburu saya. Mereka akan mengirim drone untuk mencari keberadaan saya, dan mereka bahkan akan menggunakan satelit militer AS. Sepertinya saya harus lebih berhati-hati. Xia Feng berpikir dalam hati, dan gelombang kelelahan pun melandanya, lalu ia memejamkan mata. Tanpa musuh, ia tak perlu lagi membuka mata untuk mengamati. Inilah keuntungan memiliki kekuatan clairvoyance. Orang lain tak akan berani bersantai di lingkungan seperti itu. Karena terlalu lelah, Shirami dan Daiwetia tertidur dengan cepat dan lupa mengambil alih giliran Xia Feng, dan Xia Feng tidak membangunkan mereka. Ia tertidur hingga sore hari, ketika matahari di timur mulai merayap naik ke tengah langit. Seberkas sinar matahari yang terik menyinari kacamata Xia Feng melalui celah-celah ranting dan dedaunan, dan akhirnya ia terbangun. Suara gemerisik langkah kaki terdengar di telinga Xia Feng. Dengan hati-hati, ia memanjat dari dahan pohon dan melihat ke arah suara itu. Dahan dan batang pohon dengan cepat menghilang dari pandangan kirinya, dan ia segera melihat sumber suara Daiwetia, yang sedang berjalan menuju tepi perkemahan. Ia memegang AK-47-nya dan melihat sekeliling dengan waspada. Apakah dia menemukan musuh? Xia Feng tiba-tiba menjadi gugup, dan mata kirinya dengan cepat mengamati area di depan Daiwetia. Namun, ia tidak melihat apapun kecuali pepohonan dan rumput liar. Pada saat ini, Otsuki Tia berjalan ke sepetak rumput, mengangkat roknya, menurunkan pakaian dalamnya, dan kemudian berjongkok dengan cemas. Sepetak kecil rumput disiram dan kemungkinan besar akan tumbuh lebih subur sebagai hasilnya. Aku pusing. Xia Feng tersenyum getir dan mengalihkan pandangannya. Tetapi ia tak bisa menghapus pemandangan misterius yang baru saja dilihatnya dari benaknya. Lalu, ia tiba-tiba teringat sebuah ubin di dek mahjong. 11 Lami pun terbangun. Ia menepuk dahinya dan berlari ke arah Xia Feng. Xia Feng meluncur turun dari pohon dan berkata sambil tersenyum, "Aku tahu kau di sini untuk menukarnya, tapi tak perlu. Aku juga kesiangan." "Kamu juga kesiangan?" Si Lami tiba-tiba tertawa. Pria memang tidak bisa diandalkan. Xia Feng, Otsuki Tia juga datang. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ekspresinya masih tenang dan dingin. "Jangan sampai ini terjadi lagi. Ini sangat berbahaya." Xia Feng berkata dengan tenang, "Lain kali aku tidak akan melakukannya. Ayo pergi. Tadi aku melihat drone. Kita harus hati-hati. Kalau kita ketahuan, orang-orang itu akan segera menyusul kita." Daiwetia berkata, "Hanya orang-orang di suku kita yang tahu jalan ini. Jangan khawatir, selama kita tetap di hutan,
drone AS tidak akan bisa mendeteksi kita. Setelah jeda, ia melanjutkan, setelah kita meninggalkan daerah pegunungan ini, kita hanya perlu melewati wilayah suku lain untuk memasuki koridor Wahan. Itu bukan wilayah militer AS, jadi kita akan jauh lebih aman di sana. Xia Feng berkata, mari kita ikuti rencanamu. Beberapa menit kemudian, Otsuki Tia menaiki kuda perangnya dan berjalan maju ke arah sungai. Bokong Xia Feng dan 11 lami kembali terjepit ke pelana, begitu eratnya hingga nyaris menyatu. Saya kenal suku itu. Kepala suku kami punya hubungan baik dengan kepala suku itu. Selama kita berjalan di jalan ini, kita akan aman saat sampai di sana, kata Shirami. Bagus sekali. Xia Feng diam-diam senang karena dia tidak perlu membayar uang sepeser pun kepada suku itu. Jika kamu sudah sampai di Cina, belikan aku beberapa pakaian. Oke, aku akan membelikanmu 100 pasang baju. Aku akan memakainya sampai kamu muntah. Kamu keras. Meskipun militer AS dapat mengebom siapapun yang diinginkannya di Afghanistan, dan kekuatan militernya cukup kuat untuk mendominasi, mereka belum sepenuhnya menguasai negara itu, terutama di wilayah yang dikuasai milisi Santaitar dan kelompok bersenjata suku. Oleh karena itu, CIA menyatakan hanya dapat mengerahkan drone dan pasukan pencari udara di wilayah tersebut, dan tidak akan berani menginjakan kaki di darat. Dipimpin oleh Dayutia, mereka bertiga menghabiskan seminggu penuh melarikan diri dari wilayah pegunungan, kemudian melewati suku-suku Pashtun dan memasuki koridor Wahan. Selama waktu ini, mereka hanya menghadapi pesawat tanpa awak yang dikendalikan dan pesawat tempur AS yang melesat, tetapi tidak ada pasukan darat. Bagi CIA, kegagalan operasi malam itu secara efektif telah merampas kesempatan terbaik mereka untuk menangkap Xia Feng. Xia Feng telah melarikan diri lagi, dan dengan Dayuetia, ia memiliki hubungan kuat dengan angkatan bersenjata suku, hal itu bagaikan ikan di lautan, membuat penangkapan kembali hampir mustahil. Namun, CIA jelas tidak mau menyerah, dan berbagai pasukan kontrol dan pengintaian sering dikirim, dan tidak akan menyerah bahkan jika mereka gagal. Bagaimanapun, seminggu kemudian Xia Feng melintasi koridor Wahan dan memasuki perbatasan Cina. Aman. Xia Feng benar-benar rileks setelah memasuki perbatasan Tiongkok. Ia dengan bersemangat mengambil segenggam tanah dari kakinya dan melemparkannya ke langit, lalu berteriak, pulang. Yang membuatnya gembira bukanlah kembali ke tanah airnya, melainkan akhirnya lolos dari kejaran CIA. Perjalanan ke Afghanistan ini penuh bahaya, tetapi ia juga mendapatkan banyak hal. Bukan hanya rahasia yang ia pelajari, tetapi imbalan yang lebih besar adalah kedewasaan yang ia peroleh melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, menjadi sosok yang benar-benar cakap dan mandiri. Ini Cina? Sepi sekali. Shirami tampak kecewa. Selama 2 minggu terakhir, ia sudah memikirkan untuk pergi ke Cina untuk membeli pakaian, tetapi yang ia lihat hanyalah pemandangan yang sepi. Belum lagi pakaian-pakaian indahnya, bahkan pakaian dalam buatan tangan yang ia kenakan pun tidak tersedia. Xia Feng tersenyum dan berkata, ini perbatasannya. Saat kalian sampai di kota-kota Tiongkok, kalian akan takjub melihat betapa jauh kemajuan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Ketika negara menjadi kuat, rakyat akan merasa bangga. Xia, kamu bilang kita aman, kan? Otsuki Tia melihat ke kejauhan melalui teleskop. Ke arah itu, awan debu mengepul bersama angin dan bergerak ke sisi ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu bukan badai pasir, melainkan sebuah konvoi. Xia Feng langsung menyadarinya. Ia bahkan melihat plat nomor militer pada kendaraan dan para prajurit yang duduk di dalamnya. Koridor Wahan adalah wilayah yang sangat sensitif, dan tekanan anti-terorisme selalu tinggi. Kemunculan cepat penjaga perbatasan Tiongkok sama sekali tidak mengejutkan, karena wilayah tersebut selalu berada di bawah pengawasan militer. Sebelum Xia Feng sempat berkata apa-apa, Shirami melepas AK-47 dari bahunya. Ia tampak siap berlindung dan menembak. Xia Feng memegang tangannya dan berkata, jangan lakukan hal bodoh. Biar aku yang mengurusnya. Shirami melirik Dayuetia tanpa sadar, tetapi sebelum Dayuetia dapat memberikan instruksi apapun, dia menyerahkan AK-47 di tangannya kepada Xia Feng. Xia Feng mengulurkan tangannya ke Dayuetia lagi, berikan senjatamu juga. Dayuetia ragu sejenak, tetapi akhirnya melepaskan AK-47 dari bahunya dan menyerahkannya kepada Xia Feng. Namun, ia kemudian berkata dengan tegas, kau harus ingat bahwa rakyatmu masih di tangan kami. Jika Shirami dan aku ditangkap, rakyatmu akan mati di suku kami. Ini adalah ancaman. Xia Feng tersenyum acuh tak acuh, kita sudah melalui banyak hal bersama. Apa kau masih tidak percaya padaku? Jangan khawatir, aku di sini, tidak ada yang akan menyakitimu. 11 lami mengayunkan tinjunya dan memukul bahu Xia Feng sambil terkikik. Aku percaya padamu. Pukulannya berat, agak kejam, dan Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Namun, menghadapi 11 lami yang kekanak-kanakan, ia tak bisa marah. Selama 2 minggu terakhir, ia dan Shirami menunggang kuda yang sama setiap hari, berbagi pelana yang taplak lagi menimbulkan gesekan dan gesekan. Meskipun kapalan mereka belum muncul, ikatan mereka justru semakin erat. Jika bukan karena rutinitas harian, dan kehadiran Dayuetia,
yang merupakan sosok yang bersinar, Xia Feng bahkan tak perlu mengambil inisiatif. Silami pasti sudah melahapnya. Dalam setengah bulan terakhir, Xia Feng merasa bahwa dirinya akan jatuh sakit karena depresi. Konfu itu dengan cepat tiba di depan ketiga orang itu dan mengelilingi mereka dalam bentuk kipas. Seorang petugas melompat keluar dari mobil, mengarahkan senjatanya, dan berteriak, "Kalian telah memasuki wilayah Tiongkok. Letakkan senjata kalian dan kenalkan diri kalian." Xia Feng meletakkan 2 AK-47 dan senapan runduknya di tanah, lalu mengangkat tangannya dan berteriak, "Kolonel, saya ingin berbicara dengan Anda." Pria itu berpangkat kolonel, dan panggilan Xia Feng menunjukkan bahwa ia ingin berbicara dengannya. Kolonel yang memimpin itu tertegun sejenak. Xia Feng seharusnya mengungkapkan identitasnya dalam situasi ini, tetapi ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia menuntut untuk berbicara. "Siapa Anda?" Xia Feng berkata dengan lantang, "Saya dari Biro Keamanan Nasional. Anda membutuhkan wewenang yang cukup untuk melanggar identitas saya. Saya ingin berbicara dengan Anda. Mohon bekerja sama." Nada macam apa ini? Sang kolonel berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk. "Kamu kemarilah." Dua lainnya tinggal dan berdiri diam. Xia Feng menghampiri dan berkata langsung ke intinya, "Saya ingin meminjam ponselmu untuk menelepon. Nanti akan ada yang menjelaskan situasinya kepadamu. Sebaiknya kau tidak berbohong padaku, atau aku akan bersikap kasar padamu." Kolonel itu tidak mempersulit keadaan. Ia menyerahkan ponselnya kepada Xia Feng. Xia Feng sebenarnya membawa telepon satelit, tetapi ia tidak berani menyalakannya selama 2 minggu terakhir karena takut CIA akan menemukannya. Ia pernah menyalakannya sekali ketika pertama kali tiba di Tiongkok, tetapi telepon itu mati sebelum ia sempat menghubungi nomor. Xia Feng menelepon Long Bing. Hanya sedikit orang yang tahu nomor telepon Long Bing. Jadi setiap kali ada yang meneleponnya, ia bisa menebak dari mana nomor itu berasal hanya dengan melihat lokasinya. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, Xia Feng berkata, "Ini aku. Aku kembali." Long Bing terdiam sejenak sebelum berkata, "Tertangkap?" Wawasan ini membuat Xia Feng tersipu. Ia tersenyum kecut dan berkata, "Kenapa kau bicara begitu? Aku sedang menjalankan misi dan tidak mengenal siapapun. Aku ditemani seorang petugas. Tolong sapa dia dan jelaskan situasinya." "Di mana Tang Yuyan?" tanya Long Bing. "Dia masih di Afghanistan. Situasinya agak rumit." "Nanti ku ceritakan," kata Xia Feng. "Baiklah, serahkan teleponnya ke petugas, nanti aku jelaskan situasinya." Terdengar suara Long Bing. Xia Feng menyerahkan telepon kepada kolonel. "Kolonel, seseorang ingin berbicara dengan Anda." Ekspresi sang kolonel serius. Ia mengambil ponsel itu dan menyerahkannya dengan hati-hati. "Halo, bolehkah saya bertanya siapa Anda?" Dai Wetia dan Silami terus menatap Xia Feng dan sang kolonel, keduanya tampak gugup. Lagi pula, mereka menghadapi puluhan prajurit bersenjata lengkap, semuanya sangat ahli dalam taktik militer. Bahkan sekarang, mereka masih menjalankan perintah sang kolonel. Senjata mereka terarah ke arah mereka. Moncong gelap senjata-senjata itu membuat mereka gugup. "Kepala, apa yang dibicarakan Xia dengan petugas itu?" Sirami akhirnya kehilangan kesabaran dan bertanya. Otsuki Tia berkata, "Xia sedang menelepon seseorang, meminta orang itu menjelaskan situasinya kepada petugas ini. Xia Duo berasal dari pemerintah Tiongkok dan kemungkinan besar agen tingkat tinggi." "Ketua, Anda bisa mengerti bahasa Mandarin?" Sirami tampak terkejut. Dai Wetia memutar matanya. "Xiongnu kuno sebenarnya sangat mirip dengan bahasa Cina dan Tibet, kau hanya tidak ingin mempelajarinya. Tapi, aku tidak tahu banyak, jadi jangan beritahu Xia. Bukankah itu akan menipunya?" Otsuki Tia melambaikan tangannya dan menampar bagian belakang kepala Sirami. Sirami menatap Dai Wetia dengan ketidakpuasan, namun tetap menutup mulutnya. Saat itu, sang kolonel telah selesai menelepon Long Bing, dan sikapnya telah berubah drastis. Ketika ia kembali menghadap Xia Feng, senyum mengembang di wajahnya. "Saya sudah tahu situasinya secara umum. Kami hanya menunggu dokumen resmi tertulis tiba. Sekarang, silakan kembali ke camp bersama kami. Setelah dokumen-dokumen di atas divaks, saya akan segera mengantar Anda ke bandara." "Baiklah, terima kasih sebelumnya," kata Xia Feng sopan. Dai Wetia dan Silami juga diatur untuk duduk di kendaraan militer bersama Xia Feng. Namun, senjata milik ketiganya disita sementara dan tidak dikembalikan kepada mereka. Ketiganya dibawa ke pangkalan pertahanan perbatasan. Dokumen-dokumen sudah difaks kepada mereka saat konvoy tiba, sehingga Xia Feng dan 2 orang lainnya bahkan tidak perlu meninggalkan kendaraan sebelum dipindahkan ke bandara terdekat. Tiket pesawat sudah dipesan, sehingga Xia Feng dan 2 orang lainnya langsung diantar ke bandara, hanya perlu naik pesawat. "Tuan Xia, kami telah mempercayakan penanganan senjata Anda kepada pihak maskapai. Nanti akan ada yang mengantarkannya setelah Anda turun dari pesawat. Namun, mohon maaf karena tidak mengembalikan senjata kedua teman Anda," ujar sang kolonel saat mengantar Xia Feng naik pesawat. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Mereka tidak butuh senjata di sini. Itu saja."
Terima kasih. Sama-sama. Sang kolonel melambaikan tangan dan memberi hormat. Xia Feng tertegun sejenak, lalu membalas hormatnya. Namun, gerakannya jelas tidak sestandar orang itu. Ini juga pertama kalinya ia menerima hormat militer dari seorang prajurit, dan itu membuatnya merasa seperti seorang prajurit, penuh tanggung jawab dan kehormatan. Perasaan yang sungguh aneh. Mereka bertiga duduk di kelas utama. Begitu memasuki kabin, mereka langsung disambut tatapan aneh terkejut, jijik, dan bingung. Ini sama sekali tidak mengejutkan. Pakaian yang mereka kenakan masih sama seperti sejak meninggalkan suku Hun putih kusut dan berlumuran darah. Xia Feng tampak cukup baik, tetapi Dayuetia dan Silami tampak seperti orang-orang biadab dari suku primitif, dan mereka sangat seksi. Apa yang kau lihat? Apa kau belum pernah melihat wanita sebelumnya? Hati-hati atau aku akan mencungkil matamu, kata Silami dengan galak. Namun, ia berbicara dalam bahasa Pashtun, dan tak seorang pun kecuali Xia Feng dan Dayuetia yang bisa memahaminya. Seorang pemuda berjas terkekeh sinis, apa yang kau bicarakan? Kau dari suku primitif, kan? Kau sebenarnya mencoba terbang kelas 1 seperti orang lain. Mandi dulu sebelum naik pesawat. Tapi ingat, kau harus naik kelas ekonomi, itu lebih cocok untukmu. Apa yang dikatakan orang itu? Sirami tidak mengerti. Dayuetia mengerutkan kening, raut wajahnya muram. Jika seseorang mengatakan hal seperti itu padanya di Afghanistan, ia pasti akan membunuh pemuda arogan itu tanpa ragu. Namun, ia tidak memberitahu Silami apa yang dikatakan pemuda itu. Ia tidak ingin Xia Feng tahu bahwa ia tahu sedikit bahasa Mandarin. Lebih penting lagi, ia tidak ingin menimbulkan masalah di Tiongkok. Xia Feng berjalan mendekat, dan tanpa sepatah kata pun, ia mengayunkan pedangnya dan memotong arteri karotis pemuda itu. Pemuda itu pingsan bahkan sebelum sempat bersuara. Marsekal udara menyaksikan seluruh kejadian itu. Tetapi karena sudah diberitahu sejak lama, dia memalingkan kepalanya dan berpura-pura tidak melihatnya. Xia Feng sebenarnya tidak ingin melakukan ini, tetapi ia tidak mau melewatkan kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan Dayuetia. Bukan untuk hal lain, melainkan untuk Tang Yuyan, Ning Jing, para ahli Tiongkok, dan tempat yang ditunjuk kompas. Sebelah Silami memegang lengan Xia Feng, tersenyum manis, dan membisikkan sesuatu ke telinga Xia Feng. Tatapan mata Xia Feng tak terkendali beralih ke rok Sirami, dan wajahnya tanpa sebab berubah menjadi merah. Kyoto, rumah Tang Yuyan. Wow, kasurnya empuk banget. Di dalam kamar, sebelah Silami berguling-guling di atas kasur empuk. Tubuhnya yang montok, roknya yang compang-camping, dan kecantikannya yang cemerlang langsung menghampiri Xia Feng, membuatnya lupa berkedip. Jika Dayuetia tidak ada di sana, Xia Feng tidak tahu apakah ia akan tak terkendali dan menerkamnya. Sekalipun ia bisa tetap menjadi Liu Xiahui, jika Sirami yang mengambil inisiatif, hasilnya tampak tak terduga. Xia Feng berkata, kalian istirahatlah di sini, kita bicara besok. Dayuetia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Sirami melompat dari tempat tidur. Xia, kenapa kau tidak menyiapkan kamar untuk ketua kita? Bagaimana mungkin ketua kita tidur sekamar denganku? Ini tidak sesuai dengan status bangsawannya. Setelah mengatakan itu, ia mengedipkan mata besarnya ke arah Xia Feng, seolah mengisyaratkan sesuatu kepada Xia Feng. Xia Feng tersenyum pahit dan mengangkat bahu, lalu melirik Dayuetia. Otsuki Tia menatap Sirami dan berkata, aku meminta Xia untuk mengatur ini. Sirami, tidakkah kamu ingin tidur denganku? Sirami? Sebenarnya, dia baru saja mengedipkan mata pada Xia Feng untuk mengisyaratkan bahwa dia ingin bersamanya. Dia pikir Xia Feng sedang bingung dan mengatur agar Dayuetia tetap di kamarnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Dayuetialah yang meminta Xia Feng untuk membuat pengaturan seperti itu. Dengan cara ini, kebaikannya hancur. Nyatanya, bukan hanya kali ini. Setengah bulan sebelum kedatangannya, Dayuetia selalu berperan sebagai perusak, mencegah Sirami dan Xia Feng mencapai langkah itu. Keterikatan antara Xia Feng dan Sirami sebenarnya karena kompas. Ketika Dayuetia datang untuk menghancurkannya, ia merasa lega. Setelah Xia Feng pergi, sebelah Silami berkata dengan nada tidak puas ketua. Apa maksudmu? Bukankah kau sudah memberikan Xia kepadaku sejak awal? Aku ingin tidur dengannya, kenapa kau ingin tidur denganku? Dayuetia berkata dengan serius, kamu masih muda dan belum mengerti banyak hal. Aku sebenarnya melakukan ini untuk melindungimu dan suku kita. Lindungi aku dan suku kita? Silami cemberut. Ketua, bukankah ini hanya masalah tidur? Bahkan jika aku dan Xia tidur bersama, aku tidak akan kehilangan sepotong daging pun, kan? Dan suku kita tidak akan kehilangan seekor domba pun, kan? Otsuki Tia tiba-tiba menampar bagian belakang kepala Sirami. Sebelah Silami menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata dengan nada tertekan ketua. Aku memang bodoh sejak awal, dan kau terus memukul kepalaku. Apa kau ingin membuatku semakin bodoh? Dayuetia memelototi Sirami, lalu mendekatkan diri ke telinga Sirami dan berkata dengan serius kalian. Meskipun aku tidak memukulmu, kalian tidak akan jadi lebih pintar.
Aku sudah memikirkannya dengan sangat matang akhir-akhir ini. Kalian tidak boleh bersamanya. Mengapa? Pernahkah kau bertanya-tanya mengapa helikopter militer AS muncul di suku kita? Dan mengapa kita diburu? Xia adalah agen pemerintah Tiongkok, dan Amerika ingin menangkapnya. Jika kau tetap bersamanya, kau akan membawa masalah bagi suku kita. Kita tidak punya cara untuk melawan Amerika. Jika kita memusuhi mereka karena Xia, suku kita akan musnah. Tetapi mengapa kita harus mengikutinya ke Cina? Demi pedang Attila, kita harus mendapatkan kembali benda suci leluhur kita. Dan pembangkit listriknya, itu bisa membantu kita berkembang. Tanpa Xia, kita takkan bisa melakukannya, kata Otsuki Tia. Bukankah ini memanfaatkan dia? Kata Shirami. Demi suku, aku rela berkorban apa saja dan melakukan apa saja. Nada bicara Dayuetia sangat tegas. Inilah keyakinan yang dipegangnya sepanjang hidupnya. Tapi di jalan, aku berhubungan intim dengannya, dan kamu tidak keberatan. Kenapa? Kau bodoh. Ini dunia luar, bukan suku kita. Dunia luar adalah dunia laki-laki, dan kau harus mengerti pikiran laki-laki. Artinya, semakin kau tak bisa mendapatkan sesuatu, semakin berharga benda itu. Jika kau memberikannya begitu saja dan memuaskan keinginannya, dia tidak akan menghargaimu. Jika dia benar-benar menyukaimu, kau bisa memanfaatkan ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi suku kita, kata Dayuetia. Shirami terdiam. Tiba-tiba ia merasa sama sekali tidak memahami pemimpinnya. Pemimpin yang dulu seperti kakak baginya kini telah menjadi orang asing. Xia Feng sendirilah yang mengubah pendirian Otsuki Tia. Awalnya, Otsuki Tia mengira Xia Feng hanyalah agen Tiongkok yang dikirim ke suku untuk menyelamatkan sandera. Namun, setelah berinteraksi dengan Xia Feng, ia menyadari bahwa Xia Feng lebih dari sekadar agen biasa. Ia memegang posisi yang sangat istimewa dan tinggi di Tiongkok. Kalau tidak, mengapa Amerika mau bersusah payah berurusan dengannya? Dengan sosok sepenting itu, ia tidak bisa lagi memperlakukan Xia Feng seperti tawanan perang biasa dan menyerahkannya kepada Shirami sebagai bawahannya. Lebih penting lagi, dalam perjalanan ke sini, Dayuetia secara tidak langsung mengetahui identitas Xia Feng yang lain sebagai seorang pengusaha. Ketika ia mengetahui bahwa Xia Feng memiliki pabrik militer di Tiongkok, hasratnya bukan lagi hanya untuk sebuah pembangkit listrik tenaga air kecil, ia menginginkan lebih. Segalanya untuk suku. Saat ia semakin mengenal Xia Feng, Dayuetia punya rencana dalam benaknya yang hanya ia sendiri yang tahu. Di ruang tamu, Long Bing dan Xia Feng masing-masing duduk di sofa, berbicara sambil bertatap muka. Kau gagal menyelamatkan orang-orang, tapi kau membawa kembali dua wanita Xiongnu yang cantik. Aku menunggu penjelasanmu. Long Bing tanpa ekspresi dan berbicara dengan nada datar. Seolah-olah ia mengatakan sesuatu seperti harga telur naik 50 sen hari ini. Xia Feng menceritakan kembali kejadian-kejadian yang terjadi, dimulai dari kedatangannya dan Tang Yuyan di Peshawar, penyerangan terhadap Afghanistan, penangkapan bangsa Hun Putih, dan akhirnya tercapainya kesepakatan. Satu-satunya hal yang tidak dia katakan adalah tentang ayahnya Xia Changhe dan Yelena. Pidato Xia Feng berlangsung lebih dari 10 menit. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xia Feng, Long Bing menatap langsung ke matanya. Bagaimana kau tahu An Jinjian memiliki pedang Attila? Aku bahkan tidak tahu ini. Ini informasi yang sangat penting. Jika kami tahu ini sebelumnya, kami tidak akan mengirimmu dan Tang Yuyan ke Afghanistan untuk menyelamatkan para ahli itu. Kami akan mendapatkan pedang itu dan kemudian menukarnya dengan suku Hun Putih. Xia Feng sudah menyiapkan jawabannya. Intelijen tidak muncul begitu saja. Saya mendapatkan informasi ini secara kebetulan. Putra An Jinjian, An Xiuxian, adalah pelamar Shen Tu Tianyin. Dia bercerita banyak tentang keluarganya kepada Shen Tu Tianyin. Pedang Attila adalah harta paling berharga milik ayahnya, An Jinjian, dan dia mengundang Shen Tu Tianyin untuk mengaguminya. Kau tahu hubunganku dengan Shen Tu Tianyin. Aku mendengar percakapan mereka, tapi aku tidak terlalu memperhatikan saat itu. Kemudian, ketika kami di Afghanistan, pemandu kedua kami, Brett, seorang tetua dari suku Baisi, bercerita tentang sejarah suku Hun Putih. Dia menyebutkan pedang Attila, dan tiba-tiba aku tersadar bahwa pedang itu milik An Jinjian. Akhirnya, aku menggunakan informasi ini untuk membuat kesepakatan dengan Attila. Aku tak sengaja mendengar An Suhyun memamerkan pedang Hun milik keluarganya kepada Shen Tu Tianyin, lalu menyalahkan Brett yang sudah mati. Bahkan jika itu Long Bing, dia tak mungkin menggali mayat Brett untuk menanyakan apakah itu asli atau tidak, kan? Ini benar-benar kebetulan, Long Bing mendesah. Xia Feng berkata, menurutmu bagaimana lagi aku mendapatkan informasi ini? Dari CIA di Amerika Serikat? Long Bing menghindari tatapan marah Xia Feng dan berkata, kau tahu bukan itu maksudku. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Aku juga harus melapor kepada Tuan Xi. Xia Feng mendesah dalam hati. Ayahnya, Xia Changhe, tahu informasi yang bahkan Biro 101 pun tak bisa dapatkan. Ia bingung harus merasa bangga atau terganggu dengan hal semacam itu.
Kompas itu ada di tanganku. Tapi aku tidak bisa memberikannya kepadamu untuk saat ini, kata Xia Feng. Kenapa? Long Bing menatap Xia Feng lagi. Xia Feng berkata, selain kesepakatan penyelamatan sandera, aku juga membuat kesepakatan dengan Dai Wetia, kepala suku Hun Putih. Aku membangun pembangkit listrik tenaga air kecil untuk mereka, dan dia menjanjikanku 1 hari untuk menggali harta karun di situ suci mereka. Aku butuh kompas untuk menunjukkan lokasi yang tepat untuk menyelesaikan penggalian. Tanpanya, aku tidak bisa melakukannya. Itu bukan masalah, tapi apa yang kita gali harus diserahkan kepada negara, kata Long Bing. Tentu saja saya akan memberikannya kepada negara, kata Xia Feng. Jadi, saya akan memberikan anggaran kepada Biro 101, ditambah 500.000 yang saya bayarkan kepada Brett. Saya harap mereka akan mentransfer uangnya kepada saya. Hehe, kenapa kamu tertawa? Biayanya jutaan dolar, dan kita harus membangun pembangkit listrik tenaga air. Meskipun Anda telah memecahkan masalah, cara Anda menyelesaikannya terlalu boros. Dana Biro 101 terbatas. Bahkan Tuan Si pun akan pusing dengan jumlah uang sebesar itu. Saya tidak tahu apakah dia akan menyetujuinya untuk Anda. Anda harus membayarnya terlebih dahulu, kata Long Bing. Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, apakah aku konsultanmu atau sponsormu? Aku tidak pernah bisa memahaminya. Kukatakan padamu, bahkan jika Biro 101 tidak bisa mengembalikan uang itu kepadaku, mereka seharusnya memberiku kompensasi melalui cara lain, seperti memberi perusahaanku pesanan besar atau semacamnya. Memang sulit bagi departemen seperti Biro 101 untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar, tetapi tidak masalah untuk mendapatkan kembali uang tersebut dari saluran lain dengan mendapatkan pesanan. Kau semakin bertingkah seperti pencari keuntungan. Oke, kurasa tidak apa-apa. Aku akan bicara baik-baik dengan Bosi. Long Bing berdiri. Aku harus kembali ke Biro 101 untuk menemui Bosi. Aku sudah menugaskan seseorang untuk melindungi kedua wanita ini. Kau tidak perlu menemani mereka. Kau bisa pergi ke gudang senjatamu dan membuat rencana aksi. Cepat, idealnya, berikan aku rencana aksi besok. Baiklah, aku sudah pergi selama lebih dari sebulan. Jadi sudah waktunya untuk pergi dan melihat-lihat, kata Xia Feng. Long Bing pergi lebih dulu, dan Xia Feng mengetuk pintu kamar Dai Wetia dan Silami. Kedua wanita dari suku Xiongnu Putih itu sudah mandi dan mengenakan piyama Tang Yuyan. Yang satu tinggi dan sangat keren, yang satu lagi kekanak-kanakan. Penampilan dan sosok mereka memadukan dua karakteristik malaikat dan iblis, membuat mereka sangat memikat. Xia, maukah kau mengajakku berbelanja baju? Tanya sebelas Lami Riang. Ia mengira Xia Feng akan mengajaknya berbelanja sendirian. Lalu ia akan? Xia Feng mengeluarkan kartu dari dompetnya dan melemparkannya ke Dai Wetia. Ada 100.000 yuan di kartu ini. Kamu bisa membeli apa saja. Kata sandinya 6 angka 0. Kau ingin kami keluar ke jalan sendirian? Otsuki Tia mengerutkan kening. Aku punya urusan lain, jadi jangan khawatir. Kami akan mengirim orang untuk melindungimu. Percayalah, ini Tiongkok, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah di sini. Xia Feng berbalik dan pergi tanpa penjelasan lebih lanjut. Mata Silami penuh dengan kekecewaan. Silami, ayo kita ke jalan. Kita punya banyak barang untuk dibeli. Senyum sinis muncul di sudut mulut Dai Wetia. Bisakah kamu membelikanku beberapa pakaian? Tentu saja, aku akan memberimu 500 dolar untuk membeli pakaian. Silami, selama sebulan lebih, Xia Feng telah mengalami beberapa pengalaman nyaris mati di Afghanistan. Sementara itu, di kota kecil Bailu di Kyoto, pabrik militer Thunder Horse telah mengalami transformasi dramatis. Bengkel produksi telah didirikan, dan peralatan terkait telah dipasang. Yang tersisa hanyalah kedatangan staf produksi sebelum produksi dapat dimulai. Di belakang pabrik, sebuah villa 3 lantai menjulang tinggi. Desainnya yang unik, dikelilingi bunga dan pepohonan, menciptakan lingkungan yang asri. Villa ini dibangun sebagai tempat tinggal Anina dan juga berfungsi sebagai rumah Xia Feng di Kyoto. Semuanya berjalan lancar. Kami akan memotong pita dan mulai memproduksi pabrik minggu depan. Qin Xiang berkata kepada Xia Feng di tengah jalan, kalau kamu tidak kembali, aku tidak tahu harus berbuat apa. Xia Feng berkata, terima kasih atas kerja keras kalian selama ini. Kita bisa memotong pita dan memulai produksi dalam seminggu, tidak masalah. Minggu ini, ada sesuatu yang ingin ku minta bantuan kalian. Ada apa? Qin Xiang tersenyum. Setiap kali Xia Feng memintanya untuk membantu, itu adalah sesuatu yang istimewa, selalu melibatkan kegiatan yang mendebarkan dan penuh petualangan, dan dia dengan senang hati melakukannya. Xia Feng mencondongkan tubuh ke telinga Qin Xiang dan membisikkan sesuatu. Lalu menatapnya, apakah ada masalah? Pergi ke Korea. Qin Xiang terkekeh, tidak masalah. Kapan kita berangkat? Lusa, kata Xia Feng, tapi kau akan kembali ke Haizu bersamaku besok. Tidak masalah. Jika aku bekerja sama denganmu, tidak akan ada apapun di dunia ini yang tidak bisa kita curi. Qin Xiang sudah bersemangat untuk mencoba.
Kalau begitu tunggu teleponku. Aku akan meneleponmu setelah aku selesai mengurus semuanya di sini. Xia Feng menepuk bahu Qin Xiang, lalu berjalan menuju villa di belakang pabrik. Qin Xiang tersenyum dan berkata, mari kita beri dia hadiah yang pantas. Dia benar-benar kelelahan selama ini. Xia Feng tahu apa yang dibicarakan Qin Xiang. Ia tersenyum canggung, tetapi tidak mengatakan apa-apa dan terus berjalan menuju villa. Dia yang dimaksud Qin Xiang tentu saja Anina. Berdirinya pabrik militer ini sepenuhnya berkat Anina. Dari pengadaan peralatan hingga perekrutan bakat, Anina bertanggung jawab atas segalanya. Bisa dibilang, tanpa keahlian dan kerja keras Anina, pabrik militer ini tidak akan ada. Apa yang sedang dilakukan Anina sekarang? Pertanyaan ini sebenarnya bisa dijawab hanya dengan menggunakan kekuatan mata kirinya. Tetapi Xia Feng tidak melakukannya. Alih-alih melihat apa yang dilakukan Anina sekilas, ia lebih suka mempertahankan kesan misterius, lalu diam-diam mendekatinya dan memberinya kejutan. Di luar villa berdiri seorang agen dari Biro 101, yang dikirim oleh Long Bing untuk melindungi Anina. Melihat Xia Feng mendekat, ia mengangguk memberi salam. Xia Feng juga menyapanya dan kemudian memasuki villa. Ruang tamu kosong, jadi Xia Feng naik ke atas. Kamar tidur di lantai atas juga kosong. Akhirnya, Xia Feng sampai di ruang kerja. Pintunya sedikit terbuka, meninggalkan celah. Melalui celah itu, ia melihat Anina sedang menggambar cetak biru di ruang kerja. Dengan rambut pirangnya, mata biru baper mata, dan sosoknya yang garang, ia tetap cantik dan menawan seperti saat pertama kali mereka bertemu. Xia Feng perlahan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Anina masih berkonsentrasi menggambar pada cetak biru, tidak menyadari bahwa ada orang lain di ruang kerja. Dasar gila kerja. Xia Feng terharu. Dia diam-diam berjalan di belakang Anina, menutupi matanya dengan lembut, dan berkata lembut, coba tebak aku siapa? Anina tertegun sejenak ketika matanya tertutup. Mendengar suara Xia Feng, ia tiba-tiba bersorak, Lukas, kau kembali. Xia Feng melepaskan tangannya yang menutupi matanya dan berkata sambil tersenyum, tidak bisakah kau bekerja sama denganku dan tebak siapa aku? Begitu ia selesai bicara, Anina sudah merangkak ke pelukannya, dan bibir cerinya yang lembut membungkam mulutnya. Kerinduannya begitu kuat, kata-kata apalagi yang dibutuhkan saat ini? Ciuman ini baru permulaan. Mereka berdua berlama-lama di ruang kerja, pakaian mereka berjatuhan ke lantai satu persatu, dan suara bahagia mereka bergema di ruang kerja untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, mereka berdua terdiam. Sebelum Xia Feng sempat mengenakan pakaiannya, Anina menariknya ke meja dan mendiskusikan gambar-gambar yang telah ia buat dengannya. Xia Feng duduk di kursi kantornya, sementara Xia Feng duduk di pangkuannya. Di mejanya terbentang cetak biru senapan runduk, dengan desain ramping dan teknologi mutakhir. Jika senapan runduk semacam itu benar-benar dibuat, Xia Feng yakin senapan itu akan sama bagusnya, bahkan mungkin melampaui senapan kelas dunia seperti Barrett M99, M110, dan AWP. Setelah memeriksa cetak birunya dengan saksama, Xia Feng berkata, Anina, kamu merancang senapan runduk pertama kita dengan begitu indah, dengan fitur-fitur yang begitu canggih. Kerumitannya juga melebihi ekspektasiku. Bisakah pabrik militer kita memproduksinya? Dia seorang pengusaha. Pertimbangan pertamanya bukanlah apakah senapan runduk ini salah satu yang terbaik di dunia, melainkan apakah senapan itu bisa diproduksi dan dijual. Jika tidak bisa diproduksi karena terlalu bagus atau terlalu canggih, apa gunanya desain yang bagus? Anina berkata, memang ada beberapa kesulitan, tapi aku yakin kita pasti bisa mewujudkannya. Lukas, desain senapan runduk ini adalah hasil kerja keras ayahku. Beliau tidak mampu lagi menyelesaikannya, jadi aku menggalinya dari pikiranku dan memperbaikinya. Aku punya firasat, jika kita bisa mewujudkannya, senapan ini akan menjadi senapan runduk tercanggih dan terkuat di dunia, dan Thunder Horse Arsenal akan menjadi terkenal. Hati Xia Feng tergerak. Baiklah, karena ini kerja kerasmu dan ayahmu, ayo kita selesaikan. Aku tidak percaya kalau aku bisa membuat mesin pintar milik Joseph, aku tidak bisa membuat senapan runduk. Ayo kita kerjakan. Aku tahu kau akan menyukainya. Senyum mengembang di wajah cantik Anina, lalu ia mundur sedikit. Alis Xia Feng tiba-tiba berkerut, dan cahaya di matanya menjadi sangat berbeda. Saya akan mengurus cetak birunya. Sekarang mari kita bahas mesin perkakas cerdasnya. Untuk membuat senapan runduk ini, kita membutuhkan mesin perkakas tercanggih. Saya tidak bisa melakukannya, jadi saya harus mengandalkan Anda. Tidak masalah. Kamu kerjakan semampumu dulu, dan aku akan mengurus mesin perkakas pintar itu. Alis Xia Feng perlahan mengendur. Tak ada yang namanya mesin perkakas pintar dalam benaknya. Kalau begitu, mari kita bahas tentang pemotongan pita. Bisakah Anda berdiskusi secara jujur? Tidak bisa. Pengalaman Xia Feng menunjukkan bahwa mendiskusikan masalah dengan Anina, seorang naturalis, seringkali menimbulkan lebih banyak masalah. Keesokan paginya, Xia Feng meninggalkan pabrik militer Leima dan berkendara kembali ke rumah Tang Yuyan di kota.
Hanya dalam semalam, Daiwetia dan Shirami bukan lagi perempuan suku. Keduanya memberi orang-orang perasaan yang cerah. Otsuki Tia mengenakan gaun hitam panjang, gaya yang sangat cocok dengan sosok rampingnya. Gaun itu menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun, memberinya tampilan dewasa dan memikat. Warna hitamnya juga memberinya kesan tenang dan serius, sesuai dengan posisinya sebagai seorang kepala suku. Shirami mengenakan kaos merah berleher bulat bergambar kartun seorang gadis cantik. Area dadanya yang seukuran H mendorong kaos itu tinggi-tinggi, membuatnya tampak seolah-olah akan jatuh kapan saja dan menciptakan dua kawah besar di tanah. Rasanya agak berlebihan. Ia mengenakan celana jin ketat berwarna biru langit yang memeluk bokongnya yang kencang. Lebih tebal akan membuatnya tampak lebih berisi, sementara lebih tipis akan membuatnya tampak lebih kurus. Singkatnya, bentuk tubuhnya memang sempurna secara alami, penuh fantasi. Seperti kata pepatah, Buddha mengandalkan perhiasan emas, dan manusia mengandalkan pakaian. Setelah berdandan seperti ini, Daiwetia dan Shirami jelas lebih cantik dan menawan daripada sebelumnya. Namun, Xia Feng sekilas bisa melihat bahwa baik Daiwetia maupun Shirami tidak mengenakan pakaian mewah. Gaun dan sepatu Daiwetia tidak akan berharga lebih dari 400 yuan. Begitu pula pakaian denim kasual dan sepasang sepatu kets Cina Shirami. Saya memberi mereka 100.000 yuan, dan mereka malah membeli barang murah. Apa yang mereka lakukan dengan sisa uangnya? Xia Feng agak penasaran, tetapi ia tidak menyinggungnya. Ia telah memberikan uang itu kepada Daiwetia dan tidak pernah berpikir untuk memintanya kembali. Daiwetia sepertinya menyadari sesuatu di mata Xia Feng. Ia berkata, aku berencana menggunakan sisa uangnya untuk membeli beberapa hadiah untuk anak-anak di suku. Boleh? Xia Feng tersenyum dan berkata, tentu saja. Afghanistan adalah negara yang sangat miskin, dan suku Hun Putih hidup terisolasi, sangat miskin. 100.000 yuan adalah harta yang sangat besar bagi suku Hun Putih. Sebagai seorang kepala suku, Daiwetia tentu tidak akan menggunakan uang pemberian Xia Feng untuk membeli Shirami dan pakaian desainernya. Itu bukanlah kehidupan yang ia dan Shirami butuhkan. Xia, kapan kita harus mulai? Tanya Shirami. Xia Feng berkata, aku baru saja akan membahas ini denganmu. Aku ingin kau tetap di sini. Dalam seminggu, aku akan kembali dengan pedang Attila, lalu kita akan kembali ke sukumu. Bukankah kita akan ikut serta dalam operasi itu? Shirami tampak terkejut. Otsuki Tia juga mengerutkan kening. Bagaimana mungkin? Pedang Attila adalah benda suci kami. Kami ingin mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Xia Feng berkata, pedang itu disembunyikan di Korea Selatan. Kau mengerti bahasa Korea? Selain menembak dan membunuh orang, apalagi yang bisa kau lakukan? Kalau kau pergi, kau tidak akan membantu, malah akan menimbulkan masalah. Operasiku mungkin gagal karena kau ikut campur. Aku hanya punya satu kesempatan. Aku sudah memikirkannya cukup lama tadi malam. Sebaiknya kau tetap di sini. Kau hanya perlu mengambil kembali pedang Attila. Buat apa repot-repot mengurus prosesnya? Xia, aku ingin ikut denganmu. 11 Lami berkata dengan keras, kepala aku penembak yang handal. Aku tidak akan menjadi beban bagimu. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Kau terlalu menyederhanakannya. Ini bukan kompetisi menembak, tapi kompetisi taktik, kecerdasan, dan beberapa teknik yang tidak kau kuasai. Aku memang butuh bantuan, tapi bukan penembak, tapi profesional. Tetapi, aku, Shirami masih belum menyerah. Daiwetia menyela Shirami. Shirami, kita tinggal. Xia benar, kita hanya perlu membawa pedang Attila kembali ke suku. Soal prosesnya, kita tak perlu peduli. Shirami cemberut, masih tidak senang dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menentang pendapat Daiwetia. Kalau begitu, semuanya beres. Kau tinggal di sini, dan aku akan membawa pedang Attila kembali dalam seminggu, kata Xia Feng. Sesaat kemudian, Xia Feng meninggalkan rumah Tang Yuyan dan menelepon Long Bing. Halo, Long Bing, aku siap. Ayo kita bertemu. Suara Long Bing terdengar dari telepon. Oke. Sebuah pesawat penumpang kecil terbang langsung dari bandara Jingdu ke Haizu. Hanya ada 5 penumpang di pesawat itu, Long Bing, Tang Bochuan, Kejie, Qin Xiang, dan Xia Feng. Setelah pesawat lepas landas, Tang Bochuan terus berbicara dengan Xia Feng dan menunjukkan kepadanya berbagai materi dan gambar. Xia Feng juga mengetahui peran Tang Bochuan di Biro 101 Perencana Taktis. Ia mengatur sebagian besar operasi Biro 101, termasuk yang satu ini. Rencana Xia Feng, yang telah ia susun dengan susah payah sepanjang malam, untuk memasuki rumah Han Jinjian dan mencuri pedang Attila, langsung ditolak olehnya. Menurut informasi intelijen kami, Grup Wanxiang dan Grup Shenyu memiliki proyek kerjasama yang akan dimulai dengan upacara peletakan batu pertama dalam 2 hari. Shen Tutianyin akan mewakili Grup Wanxiang dan mengadakan upacara peletakan batu pertama bersama An Xiuxian. Mengingat hubungan Anda dengan Shen Tutianyin, ini adalah kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Setelah menunjukkan banyak informasi tentang tokoh-tokoh penting di Grup Shenyu kepada Xia Feng,
Tang Bochuan berkata kepada Xia Feng. Xia Feng langsung mengerutkan kening, bukankah ini memanfaatkannya? Tang Bochuan berkata, ini bukan eksploitasi. Kau hanya perlu pergi ke Korea Selatan bersama Shen Tu Tianyin. Kau bertindak terang-terangan, dan kami akan bertindak diam-diam. Kita hanya punya satu kesempatan untuk operasi ini, dan operasi ini tidak boleh menimbulkan dampak negatif apapun, jadi operasi ini harus sangat aman. Kalau tidak, adikku dan para ahli itu akan mati di suku Hun Putih. Kau mengerti? Tiongkok dan Korea Selatan memiliki kerja sama ekonomi dan perdagangan yang luas, dan Divine Domain Group adalah salah satu dari 3 konglomerat terbesar bersama Samsung dan Hyundai, yang memegang posisi penting di Korea Selatan. Jika hal semacam ini terungkap, niscaya akan berdampak negatif yang serius. Dibandingkan dengan konsekuensi negatif ini, kematian Tang Yuyan, Ning Jing, dan beberapa pakar lainnya tidak ada apa-apanya. Xia Feng terdiam beberapa saat, tetapi akhirnya mengangguk. Aku mengerti maksudmu. Meskipun aku tidak ingin melibatkan Shen Tu Tianyin, menyelamatkannya itu penting. Aku akan menghubunginya dan pergi ke Korea bersamanya. Senyum tersungging di bibir Tang Bochuan. Bagus sekali, tapi aku masih harus mengingatkanmu untuk tidak memberitahunya apapun tentang operasi ini. Xia Feng mengangguk. Dia tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu disuruh Tang Bochuan. Apakah orang-orangmu bisa diandalkan? Tang Bochuan menatap Qin Xiang yang duduk di belakang, dengan tatapan waspada di matanya. Xia Feng berkata, tidak masalah. Aku butuh bantuannya untuk operasi ini, dan dia ahli di bidang ini. Tang Bochuan berkata, kalau begitu sudah diputuskan. Operasi ini tidak akan diakui. Kau harus mengingatkan orang-orangmu bahwa mereka tidak boleh gagal. Jika mereka gagal, mereka harus tutup mulut. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk menghadapinya. Senyum sinis tersungging di bibir Xia Feng. Ia tahu persis apa yang dimaksud Tang Bochuan. Hal semacam ini sering muncul di film-film mata-mata. Para agen mempertaruhkan nyawa demi negara, tetapi jika operasi gagal, identitas mereka akan disangkal, dan yang lebih buruk lagi, mereka akan dibungkam oleh rakyat mereka sendiri. Peringatan Tang Bochuan bukan hanya untuk Qin Xiang, tetapi juga untuknya, meskipun ia tidak mengatakannya dengan lantang. Dari sudut pandang pribadi, hal semacam ini tidak layak, terlalu kelam, terlalu menyedihkan. Namun dari sudut pandang negara dan bangsa, hal semacam ini luar biasa dan patut dihormati. Setelah hening sejenak, Xia Feng berkata, ini terakhir kalinya aku membantumu. Setelah ini, aku tidak akan melakukan apapun lagi untukmu. Tang Bochuan tersenyum. Saudara Xia, tidak ada gunanya mengatakan ini padaku. Kau harus pergi dan bicara dengan Master Xi. Namun, kakekku berkata bahwa selama kau berhasil menyelamatkan adikku, beliau akan menerimamu sebagai muridnya dan mengajarimu keterampilan unik sekte Tang. Bukankah kau selalu ingin belajar? Ini adalah kesempatan, dan juga hadiah dari sekte Tang untuk kita. Benarkah? Xia Feng sangat bersemangat. Ia sudah lama mengagumi keahlian senjata tersembunyi Tang Yuyan, tetapi ia belum pernah berhasil mengungkap rahasia utamanya. Beberapa hal memang tidak berguna, bahkan jika seseorang memiliki kemampuan untuk melihat tembus pandang. Tang Bochuan berkata tentu saja, kakekku sudah lama ingin bertemu denganmu. Xia Feng berkata, tolong beritahu Tuan Tang bahwa aku pasti akan membawa Yuyan kembali dengan selamat. Setelah menyelesaikan percakapan dengan Tang Bochuan, Xia Feng datang kepada Qin Xiang dengan informasi dan gambar yang diberikan oleh Tang Bochuan dan menyerahkannya kepada Qin Xiang untuk dilihat. Melihat Qin Xiang yang sedang berkonsentrasi mempelajari dokumen dan gambar, dan wajahnya yang akan membuat wanita manapun iri, Xia Feng merasa sedikit bersalah dan khawatir. Ia ragu sejenak, lalu berkata, Qin Xiang, operasi ini sangat berbahaya. Jika kita ketahuan, kita akan kehilangan perlindungan. Kau masih punya waktu untuk berubah pikiran. Apapun keputusanmu, aku mengerti. Qin Xiang menatap Xia Feng. Sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum yang indah. Kau pikir aku melakukan ini demi orang-orang itu? Pria Tang itu meninggalkanku sendirian untuk bicara denganmu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, tapi aku tahu gaya mereka. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya melakukan ini untukmu. Aku tidak peduli, aku hanya melakukan sesuatu untukmu. Hanya beberapa kata sederhana ini, namun terasa berat dan tinggi seperti gunung, tak tergoyahkan. Hati Xia Feng terharu. Ia menggenggam tangan Qin Xiang, tetapi ia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Wajah Qin Xiang memerah tanpa sebab. Xia Feng menarik tangannya, dan kedua pria itu saling berpandangan, dipenuhi rasa malu. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Haizu, dan Xia Feng turun. Pesawat kemudian lepas landas lagi, langsung menuju Seoul, Korea Selatan. Beginilah rencananya Xia Feng akan berada di tempat terbuka, sementara Qin Xiang, Tang Bochuan, Long Bing, dan Kejie akan berada di tempat gelap. Mereka akan tiba di Korea Selatan terlebih dahulu untuk mempersiapkan operasi. Setelah meninggalkan bandara, sebuah mobil dari Biro 101 sudah menunggu di pinggir jalan.
Xia Feng kembali ke Thunder Horse Manufacturing dan memanggil Guan Lingsan ke kantornya. Bos Xia, Anda akan membangun pembangkit listrik tenaga air? Guan Lingsan tampak terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Xia Feng. Dan di Afghanistan? Xia Feng berkata, ya, jangan tanya kenapa. Kamu yang bertanggung jawab atas masalah ini. Mencuri pedang Attila hanyalah langkah pertama. Dan membangun pembangkit listrik tenaga air untuk suku Hun Putih adalah langkah kedua, yang juga harus dilakukan terlebih dahulu. Guan Lingsan berkata, Bos Xia, apakah Anda bermaksud agar perusahaan kami memproduksi peralatan yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik tenaga air? Tidak, kita tidak perlu memproduksinya sendiri kali ini, kata Xia Feng. Kita hanya perlu mengeluarkan uang untuk pengadaan, tapi ingat satu hal, belilah peralatan dari tempat yang transportasinya paling mudah. Pemasok peralatan di India dan Pakistan juga bisa diterima. Saya ingin ini selesai secepat mungkin. Baiklah, saya mengerti maksud Anda. Jangan khawatir, Tuan Xia, saya akan menyelesaikannya sesegera mungkin, kata Guan Lingsan. Xia Feng tersenyum dan berkata, baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Guan Lingsan membetulkan bingkai kacamatanya, tampak sedikit malu. Bos Xia, kenapa Anda masih begitu sopan kepada saya? Anda telah mempromosikan saya dan memberi saya semua yang saya miliki sekarang. Saya akan melakukan segalanya untuk Anda. Seorang lulusan perguruan tinggi telah memimpin sebuah perusahaan untuk Xia Feng dalam waktu kurang dari setahun. Kesempatan seperti ini tidak tersedia bagi semua orang di dunia kerja. Lakukan yang terbaik. Aku harus pergi beberapa hari. Aku harus pergi sekarang. Xia Feng menepuk bahu Guan Lingsan dan bersiap untuk pergi. Oh, ya. Guan Lingsan menghentikan Xia Feng. Tuan Xia, Shentu Tianyin menelepon beberapa kali bulan ini untuk menanyakan kabar Anda. Saya tidak tahu di mana Anda berada, jadi saya tidak bisa memberitahunya. Xia Feng mengangguk dan berkata, saya akan menghubunginya. Beberapa menit kemudian, Xia Feng mengendarai BMW M6-nya keluar dari Thunder Horse Manufacturing Company dan menuju gedung Vientani. Di dalam mobil, ia menelepon Shentu Tianyin. Ini aku, Tianyin, Xia Feng. Kemana saja kamu akhir-akhir ini? Suara Shentu Tianyin sedikit gelisah. Aku sudah mencarimu beberapa kali sebulan terakhir, tapi ponselmu mati saat aku meneleponmu. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Xia Feng berkata, saya pergi ke Afghanistan, dan Anda tidak dapat menggunakan ponsel di sana. Kamu pergi ke Afghanistan? Kamu benar-benar. Untuk apa kamu pergi ke Afghanistan? Tanya Shentu Tianyin penasaran. Sulit menjelaskannya lewat telepon. Aku baru saja kembali. Kamu di mana? Aku mau ketemu kamu. Saya di gedung Vientani, kemarilah, kata Shentu Tianyin. Setelah menutup telepon, Xia Feng menginjak pedal gas, dan BMW M6 hitamnya melesat di jalan raya bak binatang buas. Ia tidak khawatir kamera pengawas merekamnya sedang ngebut, juga tidak khawatir polisi lalu lintas akan mendendanya karena mengemudi secara ilegal. Ini mungkin salah satu dari sedikit keuntungan yang ia peroleh dari Biro 101. Sesampainya di gedung Vientani, Xia Feng naik lift ke kantor Shentu Tianyin. Shentu Tianyin mengenakan setelan wanita hitam, dengan wajah yang dingin dan cantik, tubuh yang sempurna, dan aura yang kuat bak ratu. Ia memberi kesan kuat dan memukau. Selain Shentu Tianyin, Xia Feng juga melihat Shentu Ren. Xia Feng terkejut melihat berat badan Shentu Ren bertambah dan penampilannya jauh lebih baik, membuatnya tampak lebih bersemangat. Mungkin karena itulah ia berada di kantor Shentu Tianyin. Kesehatannya berangsur-angsur membaik, dan ia mulai membantu Shentu Tianyin dalam urusan perusahaan. Paman Ren, Tianyin, halo. Xia Feng menyapa mereka sambil tersenyum. Dasar brengsek. Sudah sebulan kau pergi dan belum meneleponku. Shentu Ren berkata dengan nada mencela, apa kau sudah lupa padaku, orang tua? Xia Feng berkata dengan canggung, Paman Ren, apa yang kau bicarakan? Begitu aku kembali, aku langsung datang kepadamu. Aku di Afghanistan dan benar-benar tidak bisa menelepon. Sedang apa kau di sana? Tanya Shentu Tianyin. Saat melihat Xia Feng, senyum tersungging di wajahnya. Karena sebuah proyek politik, saya ingin membangun pembangkit listrik tenaga air untuk sebuah suku di Afghanistan dan kemudian mengembangkan wilayah tersebut. Suku itu sangat miskin, dan seekor kambing adalah milik satu keluarga. Saya akan membangun di sana dan mendapatkan hak untuk mengeksploitasi sumber daya di sana. Ini juga merupakan hal yang saling menguntungkan. Xia Feng memikirkan jawabannya dalam perjalanan ke sana. Ia mengatakan semua yang bisa ia katakan, dan ia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang tidak bisa ia katakan.